beliau adalah founder dan CEO dari Rakamin Academy. Nah, kemudian Bapak Andika ini yang akan membantu teman-teman semua untuk belajar bagaimana cara mengoptimasi daripada Instagram. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, yaitu langsung masuk kepada materi. Nah, untuk absen, nanti bapak-bapak dan ibu-ibu semua bisa melihat di kolom chatnya. Silahkan dicek nanti kolom chatnya, tolong dibantu ya Mbak Nuriani untuk absennya. Dan kemudian untuk link pertanyaannya, nanti silahkan ditaruh di chat juga untuk Mbak Nuriani. Dan kemudian saya ucapkan selamat datang juga kepada Bu Syifa dari perwakilan dari BSM ya, untuk melihat daripada training ini. Gitu. Nah, kemudian untuk materinya saya persilahkan kepada Bapak Andika Pastia untuk menyampaikan materinya. Ya, kami persilahkan. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua, teman-teman. Selamat datang ya di Akademi Wirausaha Mikro, terutama di bidang jasa ya Bapak Ibu semua. Harapannya materi hari ini bisa ngebantu Bapak Ibu untuk menjadinya bisa lebih bagus lagi kualitasnya, bisa mengoptimas lagi kualitas pemasaran melalui media sosial, terutama Instagram. Oke, perkenalan sedikit, saya izin memperkenalkan diri lagi. Nama saya adalah Andika Deni Prasetya. Saya adalah founder dan CEO dari Rakamin Academy. Jadi usaha yang saya miliki, Bapak Ibu, ini adalah platform untuk orang-orang yang mau belajar skill digital. Jadi orang-orang yang mau belajar digital marketing, data science, programming, atau apapun yang berkaitan dengan digital, mereka belajar di Rakamin Academy. Kita baru berdiri kurang dari setahun, kemudian per bulannya alhamdulillah kita udah bisa mendapatkan omset 200 sampai 300 juta per bulan ini. Nah, harapannya apa yang kita bahas hari ini bisa jadi inspirasi dan juga nanti harapannya sebenarnya lebih ke diskusi ya. Biar jadinya mungkin lebih banyak case study yang bisa kita bahas dan jadinya itu lebih implementatif nih buat Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin sebelum mulai ke materinya, justru saya mau kenal dulu nih mungkin ya sama pesertanya, sama Bapak Ibu. Boleh mungkin dari Bapak Ibu secara perwakilan aja mungkin memperkenalkan diri. Kira-kira apa usahanya yang dibawa dan kira-kira sekarang apa nih kendala utamanya terkait pemasaran. Boleh mungkin silakan. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang ingin memperkenalkan dirinya dan juga usahanya, kami persilakan. Ya, mungkin Bapak ini Mas Bapak Anam atau Bapak Suwarto. Iya, halo. Silakan Pak Suwarto. Iya. Saya di bidang radio dan organizer, Pak. Kira-kira strategi apa yang untuk di saat sekarang yang bisa lebih efektif ya untuk memasarkan dari produk kami, Pak. Terima kasih itu saja. Organizer ya, Pak? Kenapa, Pak? Event organizer ya, Pak Suwarto? Event organizer dan radio, Pak. Oke. Radio apa kalau boleh tahu, Pak? Radio komersil. Oke, siap. Terima kasih, Pak Suwarto. Oke. FM, Pak ya, radio FM. Oke, boleh yang lainnya. Bu Latifa mungkin mau memperkenalkan, Bu. Halo, Bapak-bapak dan Ibu semua, ada yang mau mewakili? Silakan kepada siapa ya? Bu Latifa atau Pak Anang?
Ada yang di bidang pendidikan juga mungkin dari Bapak Ibu? Banyaknya apa nih kira-kira ya? Kalau nggak salah ada yang di fotografi ya, ada yang di fotografi, desain. Iya betul Mas. Ada yang di bagian ada yang di desain, ada yang fotografi juga. Nah ini ada ya hanya coba Pak Azam mungkin. Beliau usahanya dalam bidang media juga nih Pak. Oh iya Mas, salam kenal. Nah, Saya Azam. Saya usahanya di bidang SMMA, Social Media Management. oke, berarti harusnya Mas Azam yang lebih tahu nih ya tentang materi ini. Iya. Tahunya saya juga gitu ya. terus belajar Pak. Sekarang udah berapa banyak Mas kliennya? Kenapa? Kliennya udah berapa banyak? Nggak rutin, tapi kadang ya sebulan ada 3 sampai 5. Oke, berarti di klien Mas Azam. Tekan lah ya. Ya, kalau gitu terima kasih Bapak Ibu semua. Kita langsung aja materinya. Bapak Ibu, hari ini akan kita bahas 3 hal yang utama ya. Kita nggak akan terlalu dalam pembahasannya karena waktu itu terbatas. Intinya yang paling dasar yang lebih ke lebih ke bagaimana mengenali fungsinya Instagram dan bagaimana Instagram ini bisa membantu untuk proses pemasaran produknya Bapak Ibu semua. Gitu ya. Nah, pertanyaan pertama Bapak Ibu yang penting untuk kita sama-sama dapat ini, kira-kira kenapa sih sosial media? Nih, kenapa sosial media ini penting untuk kita masukin? Karena Bapak Ibu, sebenarnya sejatinya sosial media ini kenapa ramai digunain nih? Karena kan manusia ini makhluk sosial ya Bapak Ibu. Makhluk sosial yang dulu itu kita emang nggak ada smartphone untuk bisa berjejaring lewat smartphone, dan akhirnya kita berjejaring di lingkungan perumahan misalnya. Jadi emang dulu aktif gitu ya, kegiatan-kegiatan sosial di lingkungan kita. Tapi kemudian setelah adanya smartphone, kemudian muncul sosial media, muncul WhatsApp, gitu. Jadinya kita bahkan mungkin lebih sering ngabisin waktu di sana, gitu ya. Jadinya mulai dari interaksi, bertukar ide, ada humor-humor, berita, dan bahkan termasuk belanja. Sosial media menjadi salah satu tempat yang paling penting untuk kita mengambil keputusan belanja kita. Nah, ini data tentang sosial medianya Bapak Ibu ya. Jadi kenapa sih sosial media ini sangat penting? Karena jumlah penggunanya ini udah sangat amat banyak Bapak Ibu. Jadi mulai dari di Indonesia aja konteksnya ya, ini pengguna internet total udah 175 juta Bapak Ibu. Ini pasarnya Maaf Pak Andika. Ya. Suaranya agak kresek-kresek gitu, ada yang jelas gitu Pak. Ini kayaknya dari nggak tahu ya, soalnya saya juga kedengeran suara itunya juga. Ada suara kresek gitu. Iya, ini saya diam aja juga keluar suaranya. Semuanya sudah Oke, udah ya berarti ya. Oke, kita mulai lagi ya Bapak Ibu. Ya, silakan dilanjutkan Pak. Kenapa? Ya, mohon maaf, silakan dilanjutkan. Oke, siap, makasih Mas. Iya, kita mulai lagi Bapak Ibu. Jadi kembali lagi ya, sosial media ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena jumlah marketnya Bapak Ibu itu udah besar sekali. Di Indonesia aja pengguna internetnya 175 juta, pengguna sosial medianya ada 160 juta.
Dan kemudian untuk pengguna aktif Instagram yang akan kita bahas hari ini itu totalnya ada 63 juta ya Bapak Ibu. Itu pasarnya luas banget dan jadinya kalau kita pengen memperbesar bisnis kita, ini Instagram jadi salah satu yang paling powerful untuk kita manfaatkan. Nah, kira-kira gimana sih sosial media ini bisa ngebantu bisnisnya Bapak Ibu nih? Walaupun mungkin Bapak Ibu ngeliatnya kayak agak susah nih kalau misalkan harus ngurusin sosial media juga. Karena yang diurusin di seharian itu udah repot gitu ya. Tapi kita harus lihat dulu nih, seberapa bermanfaat sih sosial media, biar jadinya kita bisa migrasi untuk melakukan pemasaran di sosial media. Nah, yang pertama, sosial media ini memudahkan kita untuk menjaring pengguna yang lebih tepat, Bapak Ibu. Kalau misalkan kita masarin secara offline, kita kan nggak tahu ya, kira-kira ini sebenarnya usianya usia berapa sih ini yang beli. Kemudian kira-kira perilaku dia seperti apa sih? Sehari-hari dia tuh ngapain aja? Gitu ya. Kira-kira aktifnya dia tuh di jam berapa? Kita nggak tahu. Tapi kalau kita lewat sosial media, kita dapat data itu dengan lebih baik. Kita tahu orang-orang yang follow kita, yang ngebeli produk kita ini usianya usia berapa? Jenis kelaminnya apa? Tinggalnya di daerah mana? Aktifnya di jam berapa? Gitu ya. Akhirnya kita bisa kenal dengan pengguna kita dengan lebih baik. Gitu ya. Nah, semakin kita kenal dengan pengguna kita, ini akan semakin membantu kita untuk bisa membuat produk dan memasarkannya secara lebih tepat. Gitu ya, itu yang paling pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, sosial media ini tadi pasarnya luas banget dan ini bisa dicapai oleh siapapun. Nggak ada batasan gitu ya. Bapak Ibu produknya di daerah Jawa tapi mau jualnya di Sumatera, itu juga bisa, nggak ada masalah. Karena udah nggak ada batas ya karena lewat internet. Tapi beda kalau offline itu terbatas banget. Dan kemudian dari sosial media ini juga ada salah satu fitur untuk beriklan ya Bapak Ibu. Dan fitur beriklan ini di situ Bapak Ibu udah bisa langsung targetkan. Kira-kira siapa yang akan melihat iklan ini? Misalkan contoh yang pengen melihat iklan ini cuma orang Jakarta aja nih, gitu ya. Jakarta terus kemudian usia 20 sampai 30. Yang ngelihatnya ini cuma perempuan karena produknya ini untuk ibu-ibu gitu ya. Nah, itu bisa ditargetkan dengan mudah Bapak Ibu. Jadi nanti iklannya hanya dilihat oleh orang-orang yang memang sesuai sama targetnya Bapak Ibu. Gitu ya. Jadinya sosial media ini udah membantu banget buat jadinya pemasaran Bapak Ibu bisa jadi jauh lebih efektif dan efisien. Nah, ini juga gambarannya Bapak Ibu bagaimana pemasaran produk jasa di zaman dulu dan zaman sekarang. Zaman dulu itu jasa biasanya ngirimin proposal atau brosur, ya minimal banget brosur ya Bapak Ibu. Kemudian mungkin kalau produknya ini butuh dijelasin seperti apa, ini bakal ada pertemuan. Dijadwalin dulu pertemuannya, baru layanannya event organizer. Kan untuk orang jadinya kenal dengan layanan event organizer ini, di awalnya itu pasti orang bakal ngeliat dulu. Apa aja sih yang udah pernah dipegang sama Pak Surwanto gitu ya. Event-event apa, terus kemudian akhirnya coba meeting dan dipresentasikan. Kalau tertarik, barulah deal. Tapi di saat ini Bapak Ibu, di zaman sekarang, terlebih lagi dengan adanya COVID, ini semuanya udah beda banget Bapak Ibu ya. Jadi nggak bisa lagi pakai cara pemasaran yang sama. Kalau sekarang ini orang bakalan selalu ngelihatnya lewat sosial media. Gitu ya, orang-orang bakal nge-scroll, kira-kira ada yang tertarik buat mereka, maka mereka kunjungi profil sosial medianya. Nah, ketika setelah mengunjungi profil sosial medianya, dia lihat tuh produk-produknya. Ini kira-kira bisa dipercaya nggak sih ini gitu ya? Ini produk-produknya testimoninya gimana sih? Komentar orang-orang kayak gimana sih gitu ya? Kalau misalkan mereka tertarik, mereka akan mengunjungi website dan kalau mereka percaya, mungkin mereka bakal ngejadwalin meeting gitu ya buat jadinya kita minta presentasiin produk kita. Atau kalau misalkan produk kita bisa langsung dipesan, mereka bakal langsung pesen itu lewat website. Kira-kira gambarannya seperti itu Bapak Ibu. Apalagi sekarang makin lama yang masuk usia 30-an sekarang ini udah usia-usia milenial gitu ya. Mereka-mereka yang udah paham banget sama teknologi dan kita jadinya harus coba adaptasi juga karena pasarnya paling besar di sana. Nah, pertanyaan berikutnya Bapak Ibu, kenapa Instagram? Gitu ya. Mungkin Bapak Ibu kebanyakan masarnya di WhatsApp aja cukup gitu ya. Di status WhatsApp, dilempar ke grup-grup. Gitu. Atau misalkan mungkin Bapak Ibu masarnya lewat Facebook. Nah, Instagram Bapak Ibu ini jadi penting banget karena Instagram ini jadi salah satu sosial media yang paling sering dikunjungi untuk orang ngambil keputusan sebelum pembelian.
Jadi orang kalau misalkan mau ngeliat, nih produk bagus nggak sih, gitu ya. Orang itu bakalan nyari tuh, orang bakalan buka Instagram, kemudian dia bakalan cari akunnya, dia lihat produknya, ini bener nggak, gitu ya. Karena Instagram ini kan bentuknya sangat visual ya Bapak Ibu. Jadinya orang ini suka kalau misalkan produk yang mau dia beli, ini foto-fotonya bagus, gitu. Orang jadi lebih percaya dan lebih besar kemungkinannya untuk membeli. Nah, gimana behavior pengguna Instagram? Bagaimana perilaku mereka? Yang pertama, Instagram ini paling sering diakses saat jam santai, gitu ya. Karena Instagram ini fungsinya bukan untuk chatting seperti WhatsApp, tapi fungsinya untuk kita ngelihat foto-foto, gitu ya. Konten-konten yang menarik buat kita, itu kita biasa ngelihatnya itu di jam santai, Bapak Ibu. Kemudian, Bapak Ibu, 75,4% pengguna Instagram, nah ini penting ya. Jadi mayoritas pengguna Instagram ini bakalan nyari akun resmi untuk sebelum mereka ngebeli produk yang ingin dibeli. Ya, misalkan kayak, oh, saya habis ditawarkan nih oleh Pak Surwanto terkait dengan layanan nih. Dia bakalan coba buka Instagram terus cek, kok nggak ada fotonya ya, gitu ya. Atau misalkan kok fotonya biasa-biasa aja ya, gambarnya ngeblur. Nah ini orang bakalan jadinya nggak trust. Ketika orang nggak trust, akhirnya mereka Bapak Ibu, calon pembeli, mereka udah masuk ke Instagram kita, mereka bakal melihat komentar dan testimoni dari pembeli lainnya. Jadi Instagram ini seperti komunitas juga ya. Jadi ketika Bapak Ibu memasarkan produknya lewat sosial media, lewat Instagram, kemudian udah narik nih orang-orang buat masuk ke Instagram. Nah, di situ nanti bakalan diliatin komentar-komentarnya. Kalau komentarnya banyaknya keluhan, nah itu nanti orang-orang juga bakalan nggak percaya sama produknya Bapak Ibu. Tapi kalau isi komentar-komentarnya positif, nah itu bakal lebih mudah. Ada yang udah punya Instagram, tapi mungkin ada yang belum nih. Kalau untuk Bapak Ibu yang belum punya Instagram, mungkin saat ini Bapak Ibu bisa langsung menginstal Instagramnya ya. Jadi Bapak Ibu pastikan udah terhubung ke internet. Yang pertama adalah Bapak Ibu buka dulu nih Play Store atau App Store. Ya, Bapak Ibu buka Play Store atau App Store, kemudian ketik Instagram dan kemudian install. Gitu ya, biar jadinya kita bisa sama-sama semuanya udah punya. Nah, setelah Bapak Ibu sudah menginstal, nanti di awal seperti biasa Bapak Ibu mengisikan semua data diri. Nah, pastikan Bapak Ibu username yang Bapak Ibu pakai atau nama pengguna yang Ibu pakai itu sesuai dengan nama usahanya ya. Jadi jangan nanti Bapak Ibu nama usahanya misalkan salon kecantikan apa, terus kemudian nama akun Instagramnya itu nama pribadi. Nah, itu jadinya nggak cocok. Nah, pastikan nama pengguna di Instagram ya ini sesuai dengan nama bisnisnya Bapak Ibu. Gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, setelah Bapak Ibu berhasil mendaftar, maka yang berikutnya adalah Bapak Ibu melengkapi data diri. Di sini udah ada panduannya nanti. Jadi setelah Bapak Ibu mendaftar, udah masuk, nanti dipandu. Bapak Ibu pertama melengkapi profil foto, bikin bio, dan seterusnya. Gitu ya. Ini di awal sederhana untuk proses pembuatan akun ya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu udah punya nih ya akunnya ya. Jadinya Bapak Ibu udah punya akunnya, di sini sekarang saatnya kita berkenalan sama fitur-fitur di Instagram Bapak Ibu. Oke, nah ini Bapak Ibu butuh perhatikan baik-baik karena kalau kelewat nanti jadinya akan agak sulit untuk bisa mengikuti. Yang pertama Bapak Ibu, di Instagram itu ada yang namanya Instagram Feed Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu baru buka Instagram, itu di tampilan paling depan itu namanya Instagram Feed. Di situ yang isinya foto-foto seperti ini, gitu ya. Jadinya di sana tempat kita untuk melihat konten-konten utama di Instagram. Instagram Feed ini lebih cocok untuk kita ngasih info produk, gitu ya, yang lebih detail. Di situ cocoknya di Instagram Feed. Dan ini jangka panjang, Bapak Ibu. Jadinya fotonya ini nggak bakalan hilang kalau belum kita hapus. Yang kedua, ini ada namanya Instagram Stories. Nah, Instagram Stories ini kontennya cuma 24 jam Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu bertahan 24 jam. Jadinya emang konten-kontennya ini lebih ke konten-konten yang singkat-singkat aja.
Nah, kemudian yang penting banget untuk nanti Bapak Ibu semuanya milikin, dan ini nanti juga bakal dijadikan tugas ya, itu adalah Instagram Business. Instagram Business ini fitur untuk pemilik akun Instagram yang memiliki bisnis, biar jadinya kita bisa memahami pengguna kita dengan lebih baik. Nah, ini akan saya jelaskan satu persatu Bapak Ibu. Oh iya, kalau misalkan ada yang mau bertanya, nanti bisa langsung dituliskan dulu aja ya di kolom chat. Nanti biar jadinya bisa langsung saya bantu jawab mungkin. Oke, saya jelaskan satu-satu. Yang pertama Instagram Feed ya Bapak Ibu. Nah, ini saya kasih contoh dari layanannya, salah satu layanannya Gojek. Jadi Gojek ini kan salah satu bentuknya ini jasa ya Bapak Ibu. Salah satu jasanya itu namanya Go Live. Jadi ini untuk kalau misalkan kita mau nyuci mobil, tapi terus kemudian kita nggak mau repot-repot, kita tinggal pesan aja di Go Live. Nanti ada layanan namanya Go Clean. Nah, untuk di feed Bapak Ibu, ini cukup penting ya. Jadi untuk di Instagram feed, yang di bagian yang kotak ini, konten untuk jasa, ini harus relevan dengan masalah yang dihadapi pelanggan. Gitu ya, dan bagaimana jasa yang kita tawarkan dapat membantunya. Oke, contoh gambarnya gini Bapak Ibu. Misalkan, tadi ya, Go Clean ini layanan untuk membersihkan mobil. Kemudian di sini gambarnya adalah orang lagi ngebersihin mobil, tapi terus mukanya cemberut. Gitu ya, kelihatan acak-acakan. Dan di sini dia bilang, cuci kendaraan bersih kilat nggak pakai manyun, gitu ya. Jadinya dia ngasih gambaran bahwa ini loh masalah yang dihadapin nyuci mobil tuh ribet. Nah, biar Anda terbantu untuk mencuci mobil, pakai aja Go Clean. Pokoknya kendaraan bakal bersih kilat dan nggak pakai manyun lagi, gitu ya. Jadi mirip-mirip tuh, misalkan tadi Mas Azam jasanya ini di social media management. Nah, di social media management, nah itu nanti bisa tuh, jadi gambar kontennya kayak orang, misalkan pelaku UMKM di belakangnya itu banyak barang-barang, tapi terus dia lagi megang laptop atau komputer, dan dia kelihatan mukanya pusing. Nah, terus kemudian ada tulisan, kamu urus aja bisnisnya, saya yang urus marketingnya, gitu. Saya yang urus sosial medianya. Itu jadinya terasa bahwa, oh iya nih, saya sebagai UMKM udah pusing ngurusin produksi, saya pengen lebih fokus tuh ke produksinya aja, biar pemasarannya ada yang pegang nih, gitu ya. Itu salah satu strategi untuk di feed, Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, fitur berikutnya dari Instagram ini adalah Instagram Stories. Instagram Stories itu gambarnya nanti seperti ini kalau Bapak Ibu buka, gitu ya. Ini cuma kira-kira mungkin 5-10 detik aja Bapak Ibu kontennya. Kemudian hanya bertahan 24 jam. Nah, Instagram Stories ini untuk konten yang lebih spontan Bapak Ibu. Jadi nggak lebih yang sifatnya natural. Nah, Instagram Stories penting untuk menggambarkan kualitas jasa yang kita pasarkan. Contoh Bapak Ibu, di sini salah satu akun yang saya coba capture, ini adalah akun jasa menjahit. Jadi orang kalau misalkan mau jahit produk, dia bisa request. Dia cuma tinggal upload aja gambarnya, mau gambar yang seperti apa, dia kirimkan bahannya, dan nanti bakalan dibantu dibuatkan. Gitu ya. Ini jasa menjahit. Nah, kemudian konten yang dia upload di stories dia tuh sederhana banget Bapak Ibu. Jadinya cuma ada orang ngirim pesan ke dia bilang bahwa pokoknya harus banget ngejahit di sini gitu ya, karena kualitasnya bagus banget. Sesederhana itu. Jadi misalkan Bapak Ibu ada klien yang kemudian ngasih pesan ke WhatsApp-nya Bapak Ibu, bilang kayak, terima kasih ya Pak, saya puas banget nih sama layanan eventnya. Gitu. Itu cuma tinggal di capture aja layar HP-nya Bapak Ibu, di save gitu ya gambarnya, kemudian itu diupload ke stories, itu udah cukup. Ya, jadinya nanti followersnya Bapak Ibu dapat info kayak, wah iya nih kualitas dari produknya Pak Surwanto nih emang bagus ya, ini ada testimoninya nih. Jadinya yang tadi mungkin dia masih mikir-mikir buat beli, dia ngelihat stories ini dan jadinya pengen deh ngebeli untuk ngebeli produknya Bapak Ibu. Gitu ya, ini untuk yang stories. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang lebih penting lagi, ini adalah Instagram bisnis Bapak Ibu.
Tapi memang untuk memahami Instagram bisnis ini butuh waktu, perlahan, tapi ada informasi-informasi dasar yang penting banget untuk dimengerti. Ini contoh tampilan Instagram bisnis Bapak Ibu. Jadi Instagram bisnis ini membantu kita untuk memahami followers kita atau siapapun yang berinteraksi dengan akun kita Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu udah punya akun Instagram ya, kemudian ngeposting nih konten gitu ya, ngeposting foto-foto di Instagram, nanti kan ada orang yang nge-like gitu ya, ada orang yang komen atau orangnya cuma ngeliat doang mungkin. Nah, oleh Instagram itu perilaku mereka Bapak Ibu, entahkah mereka nge-like, nge-komen ataupun hanya melihat, itu sama Instagram direkam Bapak Ibu. Datanya direkam, kemudian data ini dikirimkan ke Bapak Ibu, biar jadinya Bapak Ibu lebih memahami bagaimana perilaku penggunanya Bapak Ibu. Contoh, ini adalah gambaran dari akun yang saya miliki. Nah, di sini ketahuan nih bahwa postingan saya paling banyak itu dilihat sama orang itu di hari Kamis. Gitu ya. Kalau di hari Sabtu dan Minggu ini paling sedikit nih. Gitu. Nah, apa artinya buat saya? Artinya adalah, oke, kalau gitu berarti mungkin di Sabtu Minggu nggak usah capek-capek deh bikin konten. Bikin kontennya di hari Rabu aja, postingnya di hari Kamis. Gitu ya, karena memang penggunanya paling banyak tuh di hari Kamis. Kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi kita lebih paham juga dari sekian banyak yang melihat postingan kita, berapa banyak sih yang visit profil kita, ya, berapa banyak yang ngebuka website, berapa banyak yang likes, comment, save, share, itu banyak banget Bapak Ibu. Jadinya semakin Bapak Ibu memahami data-data ini, jadinya semakin terbantu, semakin paham gimana sih perilaku penggunanya. Harapannya jadinya setelah memahami perilakunya, Bapak Ibu bisa menyesuaikan nih. Entah produknya mungkin yang disesuaikan, contoh, ini tahu nih yang paling banyak ini di hari Kamis. Oh ya udah kalau gitu dikasih promo aja di hari Kamis. Kalau misalkan ngebeli di hari Kamis, ini diskon 20%. Nah, itu bisa karena yang paling banyak penggunanya di hari Kamis. Gitu ya. Jadi banyak Bapak Ibu yang bisa dilakukan dari data Instagram bisnis ini. Oke. Kita lanjut. Sekarang masuk ke strategi pemasaran via Instagram ya Bapak Ibu ya. Kira-kira gimana sih biar Bapak Ibu bisa ngelakuin pemasarannya? Nanti ada proses aktivasi fitur bisnis, kemudian membuat perencanaan konten, dan membuat konten yang baik. Nanti sekalian ya, mungkin saya bisa coba bantu jawab pertanyaan Pak Suwarto tadi. Nah, Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu mungkin boleh kali ya buka akun Instagramnya masing-masing. Kalau misalkan Bapak Ibu udah punya akun Instagramnya, boleh dibuka, biar jadinya kita sekalian bareng-bareng coba aktivasi akun Instagram bisnisnya Bapak Ibu. Gitu ya, boleh silakan Bapak Ibu coba buka akun Instagramnya. Kalau yang ikut kelasnya lewat HP, nanti bisa ganti-gantian aja. Maksudnya coba lihat dulu caranya, kemudian buka Instagramnya, balik lagi ke Zoom, buka lagi ke Instagram gitu ya. Oke, Bapak Ibu sudah dibuka ya. Nah, sekarang setelah Bapak Ibu buka Instagram, ini Bapak Ibu bisa klik ke profil dulu. Profil itu adanya di kanan bawah, Bapak Ibu. Di bagian sini nih ya. Di bagian kanan bawah ini namanya profil. Nah, Bapak Ibu bisa klik nih bagian profilnya. Setelah Bapak Ibu klik bagian profilnya, setelah Bapak Ibu klik bagian profilnya, nanti di kanan atas ini akan ada tanda garis 3 seperti ini Bapak Ibu. Gitu ya. Di sebelah namanya Bapak Ibu, di sini ada garis 3. Nah, garis 3 ini kalau diklik Bapak Ibu bakalan muncul menu seperti ini. Nah, di menu tersebut Bapak Ibu klik setting. Nanti atau pengaturan bahasa Indonesianya. Bisa klik setting atau pengaturan. Nah, setelah klik setting atau pengaturan, nanti bakalan muncul tampilan seperti ini. Nah, Bapak Ibu pilih yang tulisannya seperti ini Bapak Ibu. Tulisannya warna biru ya. Switch to professional account.
gitu ya. Nanti ada di situ, switch to professional account Bapak Ibu. Oke. Nah, begitu Bapak Ibu klik switch to professional account atau ubah jadi akun profesional, nanti Instagram bakal nanyain, ini Bapak Ibu ini kreator atau bisnis gitu ya. Nah, kita pilihnya tentunya bisnis. Karena kalau kreator ini untuk selebgram gitu ya Bapak Ibu. Kecuali Bapak Ibu ada yang pengen jadi selebgram, itu silakan pilih kreator. Nah, ini Bapak Ibu nanti pilihnya yang bisnis Bapak Ibu. Setelah nanti Bapak Ibu pilih bisnis, nanti bakalan ada kategorinya, kira-kira bisnis Bapak Ibu ini di bidang apa sih? Apakah bidang kesenian, apakah bidang musik, atau shopping, atau beauty, ya macam-macam. Nanti tinggal Bapak Ibu pilih yang sesuai sama bisnisnya Bapak Ibu. Gitu ya, nanti Bapak Ibu bisa, kalau misalkan ketinggalan, bisa cek lagi ya di materinya. Itu udah ada tahap-tahapannya kok. Nanti tinggal diikuti. Oke. Selanjutnya, setelah Bapak Ibu tadi udah pilih bisnis dan pilih kategorinya Bapak Ibu, Instagram bakalan mintain lagi data-data yang lebih lengkap. Karena ini untuk memudahkan penggunanya Ibu nanti, atau calon customer-nya Bapak Ibu, ini untuk membeli produknya Ibu. Gitu ya. Jadi Instagram butuh email yang aktif, kemudian nomor telepon yang bisa dihubungi langsung oleh pelanggannya Bapak Ibu, dan kemudian juga alamat. Nah, ini juga penting. Jadinya semuanya Bapak Ibu lengkapi. Oke, kita isikan datanya yang benar ya Bapak Ibu ya. Nomor telepon di sini kasih nomor telepon yang aktif. Ya nanti kalau ada customer yang tertarik itu bisa langsung hubungin Bapak Ibu. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah menghubungkan ke akun Facebook. Nah, ini untuk beriklan Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu belum punya akun Facebook, ini penting banget untuk Bapak Ibu punya. Jadi Bapak Ibu bisa buat akun Facebook, kemudian bikin yang namanya Facebook page. Nah, dari situlah dihubungkan ke akun Instagramnya. Nah, nanti ini fungsinya untuk beriklan Bapak Ibu. Gitu ya, karena Instagram ini kan punyanya Facebook ya Bapak Ibu. Jadinya untuk bisa beriklan di Instagram, kita harus punya akun Facebook juga. Nanti sama dia bakalan ditanya langsung, kira-kira mau dihubungin nggak ke akun Facebook gitu ya, setelah Bapak Ibu mendaftar. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu dari Bapak Ibu, biar nggak ketinggalan kali ya, sampai ke proses bikin akun bisnisnya. Baik, silakan kalau ada dari Bapak Ibu yang mau bertanya. Kalau misal merasa ada yang kurang jelas. Oke, belum ada ya. Kalau gitu kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, setelah aktivasi akun bisnis Bapak Ibu, ini Instagramnya Bapak Ibu udah siap nih untuk kita aktifin, untuk kita coba. Nah, yang berikutnya adalah jangan langsung asal upload foto Bapak Ibu. Jadi untuk bisa mengoptimasi Instagram, kita butuh perencanaan yang baik. Biar jadinya orang-orang yang sesuai sama produk kita, ini tertarik dengan Instagram kita, jadinya mereka follow, dan akhirnya mereka ngebeli produk kita. Nah, gimana caranya biar memastikan konten atau foto yang kita posting ke Instagram ini punya kualitas yang bagus? Disitulah kita ngelakuin yang namanya perencanaan pemasaran Bapak Ibu. Jadi kita harus bikin perencanaan pemasaran. Gitu ya, dari sini baru deh jadinya bisa ketahuan kira-kira apa ya konten yang tepat, dan kira-kira gimana cara saya memasarkan produk saya ke Instagram. Yang pertama, Bapak Ibu butuh tentukan dulu nih siapa aja penggunanya. Gitu ya. Dan penggunanya ini jangan terlalu general Bapak Ibu. Seperti contoh gitu ya, misalkan produknya ini salon kecantikan. Dan emang salon kecantikannya ini selama ini yang datang itu biasanya tuh ibu-ibu ya, usia 30 ke atas. Gitu ya. Mereka pengennya dipegang sama yang udah senior-senior. Gitu ya. Dan kebetulan karyawannya Bapak Ibu atau mungkin Bapak Ibu sendiri yang pegang itu yang udah cukup senior juga untuk bisa ngejalanin salonnya tersebut gitu ya, untuk potong rambut. Nah, kalau gitu Bapak Ibu tentuin bahwa target penggunanya Bapak Ibu itu adalah
Misalkan perempuan usia 30 sampai 45 tahun gitu ya, yang mereka suka dilayani dengan profesional dan dia pengen lebih dihormati gitu ya. Kan berbeda ya sama anak-anak muda gitu. Anak-anak muda umur 20 tahun gitu ya, belasan sampai 20 tahun, mereka lebih suka salonnya tuh yang keren, yang tampilannya bagus, bisa difoto sama mereka gitu ya, untuk mereka upload, mereka lebih sukanya yang kayak gitu. Tapi kalau usianya udah lebih senior, 30-40 ke atas, mereka pengennya yang lebih profesional aja gitu. Mereka pengennya tetap rapih, bersih, tapi lebih pentingnya siapa yang megang gitu ya. Mereka pengennya yang profesional. Nah itu harus ditentuin Bapak Ibu, siapa penggunanya. Misalkan contoh juga tadi, ini karena saya taunya Pak Soeharto dan Mas Azam ya. Misalkan contoh Mas Azam. Mas Azam harus ada segmentasi marketnya. Misalkan contoh jasa sosial media tadi. Jasa sosial media ini jangan umum-umum banget. Mas Azam bisa coba lihat kira-kira UMKM di bidang apa yang paling sering pakai sosial media nih. Gitu ya. Oh, ternyata yang paling sering ini di bidang kuliner. Karena mereka ini butuh sering upload foto-foto mereka biar orang jadinya ngiler gitu ya, ngelihat foto-foto makanannya nih. Tapi banyak dari mereka yang udah sibuk buat ngurusin produksi kulinernya. Jadinya nggak kepegang nih sosial medianya. Nah itu udah harus ditentuin tuh. Jadinya jangan semua UMKM, tapi fokusin aja dulu di kuliner. Nah kemudian dari kuliner juga difokusin lagi. Oh kulinernya ke yang dessert dulu gitu ya, makanan-makanan ringan. Atau misalkan justru malah pengennya yang makanannya makanan-makanan berat. Ya, itu harus ditentuin biar jadinya strategi pemasarannya ini bisa difokusin. Jadi ya, ini contohnya buat Mas Azam. Itu juga misalkan buat Pak Surwanto. Misalkan Pak Surwanto ada event, ada jasanya adalah event organizer. Nah, event organizer ini kira-kira di masa pandemi ini apa ya yang masih membutuhkan, apa yang kira-kira masih bisa berjalan. Oh, event organizernya ini fokusnya nih buat emak-emak pengajian nih. Gitu ya, pengajian masih ada walaupun mereka berjarak, tapi mereka masih butuh nih buat dibantu proses event organizernya. Nah itu bisa difokusin, tergantung sama produk yang Bapak Ibu tawarkan. Jadi kembali lagi untuk yang pertama terkait menentukan siapa penggunanya, ini jangan terlalu umum ya Bapak Ibu, karena semakin umum, semakin Bapak Ibu bakalan bingung bagaimana cara memasarkannya. Karena pasarnya jadinya terlalu luas. Fokus dulu sama segmentasi market tertentu. Oke, itu yang pertama terkait menentukan siapa penggunanya. Kemudian Bapak Ibu setelah udah tahu nih siapa penggunanya, kemudian baru deh dibuat ide kontennya. Jadi dibuat idenya dulu Bapak Ibu. Kira-kira konten apa ya yang berkaitan dengan masalah pengguna yang Bapak Ibu sasar gitu ya, dan gimana layanan Bapak Ibu bisa ngebantu mereka. Nanti bakalan saya kasih contoh. Jadi konten ini harus ngebantu mereka ya, biar mereka dapat pesan bahwa oh iya nih saya sedang butuh produk ini. Jangan sampai produk yang Bapak Ibu tawarkan itu cuma bagus doang fotonya, tapi nggak sesuai sama kebutuhannya mereka. Baru deh setelah udah dapat ide-ide kontennya seperti apa, baru dibuat kontennya. Bisa foto langsung, mungkin pakai HP cukup, atau mungkin bisa ngambil gambar dari internet. Itu banyak nanti caranya Bapak Ibu. Nah, contohnya gimana? Contohnya gini, Bapak Ibu. Ya, ini contoh perencanaan konten. Saya kasih contoh misalkan ini produknya jasa menjahit baju anak. Gitu. Jadi yang ditawarkan ini jasa menjahit, tapi fokus pasarnya ini baju buat anak-anak gitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan terlalu luas. Nah, pelanggannya ini coba kita definisiin. Siapa ya pelanggannya? Oh, pelanggannya ini ibu-ibu dengan anak usia 2-6 tahun. Jadi anak-anak yang masih suka pakai baju yang lucu-lucu gitu ya. Jadi ibu-ibu dengan anak usia 2-6 tahun yang tinggalnya di kota besar. Ekonominya cenderung menengah ke atas gitu ya. Ibu-ibunya ini usia 24-30 tahun, berarti ini masih ibu-ibu anak 1, anak 2 gitu ya. Jadi biasanya kan kalau ibu-ibu usia gini masih senang banget kalau ngeliat anaknya ini lucu-lucu gitu. Tapi mungkin beda kalau usianya ini udah hampir 50 gitu, 40 tahunan. Ini anaknya kayaknya nggak terlalu pengen anaknya ini pakai baju yang lucu-lucu. Tapi kalau anak pertama atau anak kedua itu masih pengen biasanya.
Gitu ya, jadinya difokusin Bapak Ibu, siapa penggunanya, siapa pelanggan. Kemudian coba dibuat pelanggannya ini adalah ibu-ibu usia 24-30, kemudian produknya ini adalah baju custom buat anak-anak, maka ide kontennya bisa ada foto anak yang lucu, terus kemudian ada baju bertuliskan I love my mom, terus ada nama ibunya siapa, gitu ya. Misalkan contoh di sini nama ibunya Ratih, gitu ya udah. Berarti di bajunya ada tulisan I love my mom Ratih. Nah itu kan custom, terus kemudian gambarnya nanti lucu, dan gambar itu sesuai sama pelanggannya Bapak Ibu. Jadinya pelanggannya ngelihat foto ini, wah pengen juga dong, gitu ya. Nah itu akhirnya ngebeli. Itu yang pertama. Yang kedua, ini bisa ada foto anak dan orang tua lagi melihat katalog baju milik Bapak Ibu, gitu ya. Jadi bisa kayak coba print gambar baju-baju yang udah pernah dibuat, terus kemudian kertasnya bisa printnya di karton gitu ya biar tebal. Kemudian ini nanti ada orang lagi megang gambar itu sambil tersenyum, gitu ya. Jadi kayak wah banyak banget pilihan-pilihan bajunya nih yang bisa dipesen. Nah itu juga sesuai sama pelanggannya Bapak Ibu. Jadinya harapannya dengan foto tersebut orang melihat kayak wah berarti saya mau pesan kayak gimana juga bisa ya, karena katalognya banyak banget nih. Itu bakal ngebantuin lagi. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, misalkan ada foto ibu sedang memeluk anaknya, gitu. Jadi anaknya lagi pakai baju yang lucu gitu ya, terus ibunya meluk dengan wajah bahagia. Kemudian ada testimoni. Testimoninya ambil aja dari WhatsApp, ditaruh itu juga cukup. Jadi tulisannya kayak makasih ya Bun, ini anak saya jadi lucu banget nih pakai baju ini, gitu. Nah itu cukup. Jadi kembali lagi, konten yang Bapak Ibu buat ini harus disesuaikan dengan siapa sih yang akan menggunakan produknya Bapak Ibu, gitu ya. Jangan terlalu luas karena nanti justru malah nggak bisa di-manage, malah jadinya terlalu sulit. Nah setelah Bapak Ibu udah bikin ide-idenya, baru deh produksi. Gitu ya. Contoh buat nomor 1 nih, foto anak lucu bertuliskan yang di bajunya ada tulisan I love my mom. Gimana cara buat kontennya? Bapak Ibu buat dulu bajunya gitu. Misalkan bikin 2-3 baju, kemudian minta deh, misalkan ada tetangga gitu yang masih punya anak kecil, anaknya lucu, minta aja tolong pakai terus foto, gitu ya, dijadiin konten. Nah itu bisa Bapak Ibu. Atau kemudian kayak tadi yang katalog tadi, kita bisa print pakai kertas foto, bikin bagus, kemudian kita minta tetangga kita nih buat jadi modelnya gitu. Itu juga bisa. Banyak banget caranya Bapak Ibu. Nah ini contoh yang pertama ya, contoh buat produknya ini jasa menjahit baju anak. Jadi kalau misalkan kita mau ada baju anak yang custom sesuai dengan keinginan kita, itu bisa pesan di sini gitu ya. Nah contoh lainnya Bapak Ibu, ini misalkan layanan jasa fotografi, gitu ya. Layanan jasa fotografi. Contoh tadi, pelanggannya ini difokusin, pemilik bisnis usia 20-35, jadinya mereka cukup paham ya sama digital. Kemudian produk utamanya ini kuliner. Kenapa kualitas fotonya? Kalau kualitas fotonya jelek, orang bakalan cenderung nggak ngebeli produk kulinernya gitu. Tapi kalau produk kulinernya juga orang nggak tahu rasanya enak apa enggak, tapi kalau fotonya bagus, orang bakalan beli gitu. Nah, jadinya difokusinnya dulu ke yang punya usaha kuliner, karena kebutuhannya terkait fotografi pasti tinggi nih. Nah, kemudian difokusin lagi bahwa yang bakalan disasar dulu, ini adalah bisnis-bisnis kuliner yang punya akun Instagram, tapi foto-fotonya ini masih biasa banget. Ya, tapi ternyata followersnya banyak, gitu. Followersnya ada 5.000, 10.000, ada 15.000. Followersnya kita tepat untuk nawarin ke dia Bapak Ibu. Nih kayak misalkan kita bilang ke dia, ya mas kan punya bisnis, dan ini bisnisnya bagus. Biar lebih bagus, saya bisa ngebantu nih, gimana caranya jadinya foto-foto menu yang mas punya, ini jadi jauh lebih menarik, gitu ya. Dan ini bisa ngebantu penjualannya mas. Nah itu, jadi disasarnya ke sana. Setelah udah tahu pelanggannya Bapak Ibu, yang berikutnya adalah kita ngebuat deh ide kontennya, gitu ya. Kita ngebuat, misalkan contoh ide kontennya nih biar menarik pelanggan yang ada di sini. Misalkan tutorial membuat foto produk yang mudah.
Nah, kita kasih bantu caranya. Ini loh cara foto produk, pencahayaannya seperti apa, gitu ya. Produknya harus ditatanya seperti apa, gitu. Itu kita ajarin. Kemudian ide yang kedua, misalkan foto-foto kuliner yang menarik, yang difoto menggunakan berbagai alat. Jadi kita bikin konten bahwa kita bilang untuk bikin konten kuliner yang bagus, ya, foto kuliner yang bagus itu nggak perlu mahal-mahal kok. Pakai HP aja yang harganya 1 juta cukup gitu ya. Kemudian kita kasih lihat kira-kira hasilnya seperti apa. Kemudian bisa juga kita cari konten-konten dari YouTube Bapak Ibu. Nah, gue bisa buka YouTube, misalkan contoh di sini target pelanggannya adalah pengusaha kuliner. Kita bisa cari tahu gimana sih perusahaan-perusahaan kuliner yang besar kayak KFC, McD gitu ya. Gimana sih cara mereka foto produk? Ya, nah itu kita kasih itu gambarnya dari YouTube, kita posting ulang. Gitu ya. Kita kasih sumber di sana. Nah, di situ jadinya orang lihat kayak, wah iya nih menarik nih, kayaknya produk saya juga butuh deh untuk difoto seperti ini. Nah, akhirnya mereka bakalan ngehubungin Bapak Ibu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadinya pertama Bapak Ibu harus nentuin dulu pelanggannya. Dan kembali lagi pelanggannya jangan terlalu luas. Karena kalau terlalu luas, nanti jadinya malah Bapak Ibu bingung gimana masarinnya. Jadinya difokusin kira-kira siapa pelanggan yang paling sesuai sama produk yang Bapak Ibu tawarkan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, ini kemudian kita masuk ke caption Bapak Ibu. Jadi kan kalau tadi gambaran jenis kontennya gitu ya. Kemudian sekarang captionnya. Ini saya kasih contoh dari produk yang saya punya. Jadi karena produk saya di pendidikan Bapak Ibu, jadi emang saya fokusnya sering ngasih info-info tentang seminar-seminar gitu ya. Info-informasi kelas. Nah, struktur captionnya untuk produk jasa terutama kira-kira kayak gini Bapak Ibu. Yang paling atas gitu ya, yang Bapak Ibu taruh paling atas, ini hanya satu kalimat aja, nggak boleh lebih. Satu kalimat aja pendek, itu yang bikin orang ngerasa bahwa apa yang kita tawarkan ini sesuai sama mereka, gitu ya, relevan sama mereka Bapak Ibu. Contoh, saya mau menyasar orang-orang yang pengen S2 di luar negeri, gitu ya, terutama di Harvard. Jadi saya tuliskan kuliah langsung di kalimat pertamanya, kuliah di Harvard, gitu ya. Siapa takut, bisa kok. Jadinya orang-orang yang sesuai dengan target pelanggan saya, ini langsung tahu dengan produk yang ditawarkan, dan akhirnya dia tertarik untuk mengikuti kelas ini, gitu ya. Kemudian setelah di bagian yang paling atas Bapak Ibu, ini turun di bagian yang bawahnya, di sini Bapak Ibu harus ngejelasin manfaat layanan. Misalkan contoh kayak tadi Mas Azam ini pengelolaan sosial media. Jadi di kalimat paling atas tuh bisa langsung satu kalimat aja yang menawarkan kegunaan produk. Contoh, Mas Azam bisa bilang bahwa jasa manajemen sosial media include semuanya tanpa ribet gitu ya. Mulai dari 500.000 per bulan. Itu satu kalimat tapi orang udah langsung dapat, wah iya nih sosial media ribet, daripada saya ribet-ribet ngurusin sosial media, mending saya kasih aja nih ke Mas Azam gitu. Itu di kalimat yang pertama. Nah, kalimat yang kedua ini manfaat layanan. Jadi ya contoh kalau saya di sini, ini manfaat layanannya adalah gimana orang bisa lulus program S2 di Harvard gitu ya. Mereka tahu gimana sih caranya menyelesaikan soal-soal, wawancara dan seterusnya. Begitu juga misalkan contohnya Mas Azam, apa sih manfaat layanan sosial media manajemen ini buat UMKM? Misalkan bilang jadinya UMKM bisa menghemat waktu sekian jam per hari karena nggak usah lagi ngurusin sosial media gitu ya. Jadi bisa ngurusin yang lain. Jadi harus langsung tuh manfaat layanannya apa. Biar orang jadinya langsung tertarik untuk membeli produknya Bapak Ibu. Gitu ya. Kemudian yang terakhir itu dikasih tahu cara mendapatkan layanannya. Gitu ya. Apakah misalkan caranya itu harus mendaftar dulu atau misalkan harus transfer dulu atau meeting dulu mungkin. Itu tiap produk beda-beda. Ya, kira-kira gambaran begitu ya Bapak Ibu. Nah, contoh lainnya. Ini contoh lainnya di kelas yang saya buka. Jadi salah satunya saya ngebuka kelas untuk digital marketing Bapak Ibu. Jadi misalkan anak-anak muda mau belajar digital marketing, ini mereka bisa ikut kelas yang kami buka.
Nah, sama jadinya di captionnya itu udah langsung dijelasin. Kira-kira satu kalimat aja. Di sini saya langsung bilang, jago digital marketing plus disalurkan kerja sampai dapat. Gitu. Jadi langsung saya kasih pesan utama buat ke calon pengguna saya. Banget. Karena kalau orang, Bapak Ibu udah nggak ngeliat kalimat pertamanya, atau kalimat pertamanya dianggap udah nggak sesuai sama dia, ini bakalan, yang lain itu nggak bakalan dibaca Bapak Ibu. Gitu ya, jadi penting banget untuk yang di kalimat pertama ini. Di kalimat yang kedua dijelaskan manfaat layanannya, kemudian di bagian yang berikutnya itu detail layanannya seperti apa. Jadinya orang tertarik, gitu ya. Nah ini gambaran akun saya saat ini. Dia konten-kontennya disesuaikan, isinya informasi-informasi kelas Bapak Ibu. Biar jadinya orang-orang yang memang suka belajar gitu ya, lagi pengen ngembangin diri, ini tertarik untuk menggunakan layanan saya. Gitu ya. Nah Bapak Ibu, ini salah satu yang penting ya. Jadi ini tampilannya bukan dari tampilan bisnis ya, tapi ini salah satu data yang bisa ibu-ibu, Bapak Ibu dapatkan kalau Bapak Ibu menggunakan Instagram bisnis tadi. Gitu ya. Ini kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan Instagram bisnis tadi, ini ketahuan nih penggunanya itu aktifnya kapan. Ini posting time, kira-kira Bapak Ibu paling aktif tuh postingnya di jam berapa, kemudian kira-kira rata-rata postingannya itu berapa banyak, nanti itu bisa dilihat. Nah, terus kemudian Bapak Ibu, setelah tadi Bapak Ibu kan udah nentuin kontennya ya, udah dapat ide konten, terus kemudian udah ngebuat nih kontennya nih, dan udah ngebuat juga captionnya, gitu ya. Nah, berikutnya yang menjadi tantangan yaitu adalah gimana Bapak Ibu di caption ini, Bapak Ibu bisa bikin yang namanya hashtag Bapak Ibu. Jadi hashtag ini tanda pagar seperti ini, gitu ya, tanda pagar, tanda pagar, tanda pagar, tanda pagar. Nah, jadinya Bapak Ibu di Instagram itu kalau kita menggunakan data tanda pagar seperti ini sama Instagram bakalan disesuaikan sama konten-konten yang serupa dan dibantu kontennya ini buat dilihat oleh pengguna-pengguna yang juga serupa gitu ya. Orang-orang yang likes, klik atau berinteraksi dengan akun-akun serupa. Contoh Bapak Ibu, produk yang saya tawarkan itu kan kelas-kelas digital ya, tentang digital marketing, tentang data science, dan seterusnya. Jadinya hashtag-hashtag yang sering dipakai itu hashtag-hashtag yang serupa Bapak Ibu, kayak data science, self-development, data scientist, Gojek, Bukalapak, kelas online, gitu ya, statistik, ilmu data, jadi yang serupa. Nah, begitu juga dengan Bapak Ibu, misalkan contoh, Bapak Ibu ada yang jasa yang ditawarkan ini jasa menjahit. Nah, nanti di caption Bapak Ibu bisa tambahin hashtag tadi, gitu ya. Misalkan tanda pagar, terus kemudian kalimat jasa menjahit, gitu. Nah, itu bisa ngebantu juga tuh, untuk jadinya nanti konten Bapak Ibu ini dilihat sama orang lain yang relevan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah kemudian kita ngebuat planningnya dan udah ngebuat kontennya juga, ada baiknya kalau jadwal, kalau gitu ya. Jadi jangan lepas aja gitu, jangan lost. Pokoknya seadanya aja deh buat ngurusin Instagram. Karena kalau seadanya aja pasti nggak bakalan kepegang Bapak Ibu. Karena kan ini hal baru ya mungkin buat kebanyakan Bapak Ibu. Jadinya karena hal baru dan kemudian juga nggak terlalu paham dengan penggunaannya, akhirnya bakalan jarang nih buat dipegang. Nah, gimana caranya biar kita bisa rutin megang, itu harus dijadwalin. Nah, ini contoh gampangnya Bapak Ibu, gimana cara menjadwalkan untuk ngeposting konten di Instagram. Jadi dibikin aja tabel sederhana Bapak Ibu, gitu ya, dari hari, tema, kemudian waktu posting. Contoh, tadi ya, misalkan ini jasa menjahit baju. Di hari Senin pengennya testimoni deh. Ya udah, kalau gitu cari aja dari pembeli-pembeli sebelumnya testimoninya apa nih. Itu yang kita posting ke Instagram di jam 7 malam. Gitu ya. Jadinya per hari itu ketahuan apa aja yang harus dikerjain Bapak Ibu. Kemudian Selasa pengennya tutorial. Oh ya udah, coba tutorial apa ya? Oh bisa nih tutorial memasang kancing
biar jadinya nggak copot-copot lagi. Nah itu kan simple ya. Tutorial diposting jam 7 malam. Kemudian hari Rabu, fakta menarik gitu ya. Fakta menariknya nih bisa nih tentang benang termahal di dunia. Kemudian nanti dikasih tahu fakta-faktanya, itu dipostingnya jam 5 sore. Kemudian Kamis testimoni lagi, terus Jumat misalkan pengen nyantai dulu nggak pengen posting, nah itu bisa Bapak Ibu. Jadi di stripin aja, jadinya ya udah deh Jumat nggak diposting dulu. Nah kemudian yang terakhir di hari Sabtu misalkan promo. Kalau misalkan beli di hari Sabtu ini dapat potongan sekian. Nah kalau misalkan di hari Minggu itu ada giveaway. Kalau misalkan nge-follow hari ini, kemudian share postingannya, nanti mereka bisa dapat hadiah apa. Itu ya Bapak Ibu ya, jadinya harus coba direncanain. Karena percayalah, kalau nggak direncanakan seperti ini, kemudian nanti Bapak Ibu udah sibuk ngurusin rumah lah, ngurusin kerjaan, ini itu. Akhirnya nggak kepegang lagi Instagramnya. Gitu ya. Jadi butuh aja dibuat perencanaan Instagram yang sederhana seperti ini Bapak Ibu. Oke, saya coba recap lagi Bapak Ibu sebentar. Jadi kalau misalkan kita ulang dari bagian sini, jadi untuk memulai pertama kali Bapak Ibu, itu pertama Bapak Ibu harus pahamin dulu kembali lagi ya, siapa pelanggannya. Jangan sampai pelanggannya Bapak Ibu ini terlalu general. Jadi harus lebih spesifik. Contoh di sini, jasa yang ditawarkan adalah jasa menjahit baju untuk anak. Nah, pelanggannya ini bikin spesifik. Ibu-ibu, anaknya usia 2-6 tahun, tinggalnya di kota besar, yang ibu-ibunya ini usia 24-30 tahun. Ya, jadi harapannya dia ibu anak 1 atau anak 2 gitu. Nah, ibunya ini menginginkan baju custom untuk anaknya. Jadi pelanggannya dibikin spesifik ya Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah udah ada ide-idenya, kemudian mulai deh dibuat. Nah, ketika mulai ngebuat, itu pastiin captionnya itu sesuai. Gitu ya. Jadi captionnya ini nggak asal, kemudian juga urutannya nggak acak-acakan, tapi sesuai. Langsung di awal kasih tahu apa manfaat produknya, yang paling relevan sama kebutuhannya pengguna. Kemudian di kalimat terakhir itu dijelasin gimana cara mendapatkan layanannya. Gitu ya. Nah setelah Bapak Ibu udah dapet nih idenya, udah jelas siapa pelanggannya, udah dibuat juga kontennya, kemudian Bapak Ibu harus dibikin perencanaan. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu dibikin perencanaan kira-kira kapan sih harus ngeposting gitu ya. Kira-kira yang diposting itu tentang apa? Nah, itu dibuat Bapak Ibu. Nah, ini kalau misalkan Bapak Ibu coba terapin gitu ya, ini bakal ngebantu banget. Walaupun mungkin di awal mungkin Bapak Ibu bakal masih kesulitan nih. Itu nggak masalah banget Bapak Ibu. Karena emang di awal-awal tuh butuh adaptasi ya. Biar jadinya terbiasa sama fitur-fitur di Instagram, tombol ini untuk apa, ini maksudnya apa. Walaupun emang pasti prosesnya butuh waktu dan mungkin bikin pusing gitu ya. Tapi penting Bapak Ibu untuk dibiasakan. Itu ya Bapak Ibu ya, ini udah sampai ke menjadwalkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu udah tahu kontennya gimana, udah bisa dijadwalin juga. Nah, tapi pasti ini nih yang bakalan jadi keluhannya Bapak Ibu. Gitu ya. Sebelumnya saya juga pernah pegang project buat digital marketingnya UMKM itu di daerah Tangerang Selatan Bapak Ibu. Nah, di situ juga sama. Kendala utama yang dihadapi oleh para UMKM ini terkait masalah waktu. Karena kan mungkin dia udah sibuk ngurusin produknya ya Bapak Ibu ya. Apalagi UMKM-nya yang sifatnya ini retail gitu. Yang bahannya ini harus diproduksi sendiri sama dia. Nah itu kan ngabisin waktu. Jadinya sosial medianya nggak kepegang nih. Gitu ya. Nah inilah Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa coba pakai ya. Layanan-layanan yang bisa ngebantu Bapak Ibu untuk membuat konten dengan lebih mudah gitu ya, dan lebih cepat juga, dan hasil kontennya bagus Bapak Ibu. Tapi emang kembali lagi butuh waktu untuk dipelajari. Nah ini ada 3 Bapak Ibu yang bisa dipakai, yang penggunaannya ini mudah sekali. Saya udah coba kurasi dari beberapa, ini yang penggunaan paling mudah, kira-kira 3 ini Bapak Ibu. Ini bisa digunakan tergantung dengan kebutuhan Bapak Ibu ya. Oke, yang pertama ada Canva Bapak Ibu. Ini namanya Canva. Jadi kalau Instagram itu tempat posting kontennya, kalau ini nih tempat untuk Bapak Ibu ngebikin kontennya.
gitu ya. Instagram itu cuma buat ngelempar aja kontennya, kalau ini untuk ngebikin nih, biar jadinya kontennya bagus Bapak Ibu. Jadi yang pertama ada Canva. Canva ini dia udah ada banyak template-nya Bapak Ibu. Udah ada gambarnya gitu ya. Kita cuma tinggal ganti-ganti aja nih fotonya nih. Jadi mudah banget. Kemudian ada juga Unfold. Unfold ini juga sama, udah ada formatnya dan dia jauh lebih sederhana. Jadi Over ini mirip sama Canva Bapak Ibu, tapi tema-temanya dia ini lebih ceria gitu. Jadi lebih sesuai sama produknya Bapak Ibu yang emang produk-produknya tuh pengen nunjukin suasana ceria. Gimana detailnya? Detailnya gini Bapak Ibu. Ini contohnya Canva. Jadi kalau Bapak Ibu buka canva.com, ini ada Bapak Ibu bisa menyunting video, ngedit video pakai komputer atau misalkan lewat HP. Jadi kalau lewat HP Bapak Ibu install dulu nih lewat Play Store. Jadi ya Bapak Ibu cari Canva, kemudian bakalan dapet nih. Nah contohnya gini Bapak Ibu. Jadi ketika setelah Bapak Ibu install, kemudian Bapak Ibu buka, ini Bapak Ibu bakalan udah banyak banget gambar-gambar kayak gini. Nah jadinya tinggal klik mau gambar yang mana yang kira-kira sesuai. Nanti di gambar itu Bapak Ibu cuma tinggal ganti aja di bagian gambar tengahnya nih. Tinggal diganti tulisannya, tapi desainnya udah jadi. Gitu ya. Contoh di sini Bapak Ibu tuh jasanya jasa salon ya, gambarnya kayak gini nih. Ada gambar di bagian sini, kemudian di bagian sini ada tulisan. Nah Bapak Ibu tinggal ganti gambar ini dengan gambar foto orang lagi di Creambath mungkin. Kemudian tulisannya juga tinggal diganti gitu ya. Nikmati Creambath dengan potongan 30%. Gitu. Nah itu bisa. Jadi udah langsung jadi Bapak Ibu kontennya, tinggal diganti aja tulisannya dan itu mudah banget. Nah, tapi memang Bapak Ibu harus nyobain dulu gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang mirip juga dari Canva, ini ada namanya Unfold. Unfold ini lebih sederhana Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu contohnya gini, Bapak Ibu tinggal buka, kemudian pilih foto mana nih yang mau diedit. Foto mana yang mau diposting di Instagram. Setelah Bapak Ibu pilih fotonya, kemudian sama dia bakalan dikasih semacam template untuk naruh tulisan Bapak Ibu. Kira-kira mau tulisannya ditaruh di sebelah mana nih? Misalkan contoh ini tulisannya ditaruh di bawah, ya udah tulisannya tinggal kita ganti. Nah tapi otomatis gambarnya ini bagus Bapak Ibu. Gitu ini juga contohnya gambarnya itu ditaruh di atas sama di bawah, tulisannya di tengah. Nah itu jadi tata letaknya, kemudian desainnya itu udah dibuatin sama mereka. Kita cuma tinggal ganti gambar sama ganti tulisan. Gitu ya, itu udah bisa ngebantu banget. Nah, sama yang terakhir Bapak Ibu, ini ada yang namanya Over. Jadi Over juga mirip ya kayak Canva tadi, tapi ini dia temanya lebih ceria Bapak Ibu. Jadi contoh di sini ya, di sini dia udah ada gambar nih, gambar es krim. Gitu ya. Gambar es krim, kemudian udah ada tulisannya juga. Nah, ini gambarnya bisa tinggal diganti dan tulisannya diganti. Gitu, atau mungkin tulisannya aja yang diganti. Jadi atau misalkan contohnya gini Bapak Ibu, di sini udah ada 4 foto gitu ya, udah ada 3 foto, fotonya ini bisa diganti-ganti, kemudian ada tulisan di tengah, ini juga bisa diganti sesuai sama kebutuhannya Bapak Ibu. Jadi kembali lagi 3 layanan ini Bapak Ibu, dia ini desainnya ini udah jadi, Instagram, tapi tinggal disesuaikan aja mulai dari tulisannya dan fotonya. Dan itu prosesnya mudah Bapak Ibu. Jadinya Bapak Ibu lebih cepat untuk ngebikin kontennya. Dan jadinya nggak perlu pusing lagi nih mikirin desain gitu ya. Dan untuk Bapak Ibu yang mungkin udah punya anak gitu ya di usia SMP atau mungkin bahkan SD kelas 5 kelas 6 itu juga udah bisa Bapak Ibu. Jadi bisa minta tolong ke mereka untuk ngebuatin kontennya. Dan justru itu bakalan bikin mereka senang gitu ya. Kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, mungkin terakhir dari saya sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab dan kemudian nanti saya jelaskan tentang tugas rumah yang Bapak Ibu harus kerjakan. Ini tips yang paling dasar Bapak Ibu untuk mulai pemasaran via Instagram. Selain dari apa yang tadi disampaikan. Yang pertama itu konsisten. Jadi untuk bisa akhirnya kita memahami bagaimana cara Instagram ini bekerja, gimana akhirnya Instagram ini bisa ngebantu bisnis kita harus konsisten. Jangan nanti Bapak Ibu ngeposting ini cuma sebulan sekali.
gitu ya. Harus dirutinin, misalkan contoh seminggu 2 kali dulu deh, gitu ya. Karena misalkan mungkin masih terlalu sibuk, seminggu 2 kali dulu. Oke, nanti setelah seminggu 2 kali udah terbiasa, naikin. Oke, jadi seminggu 4 kali. Gitu ya. Nah, jadinya ini Bapak Ibu makin paham tentang bagaimana cara Instagram bekerja. Dan Bapak Ibu juga makin tahu kira-kira perilaku penggunanya Bapak Ibu itu seperti apa. Dan penggunanya Bapak Ibu itu juga bakalan lebih trust, lebih percaya sama bisnisnya Bapak Ibu karena aktif posting-posting konten. Gitu ya. Beda sama akun-akun yang nggak aktif. Misalkan kita ngelihat akun tertentu, ternyata dia ngeposting itu 2 bulan lalu. Nah, ini kita udah langsung nggak percaya. Ini jangan-jangan penipuan nih, gitu ya. Nah, itu yang pertama, konsisten. Yang kedua, Bapak Ibu, ini terus berlatih. Terutama terkait ngebuat konten. Ngebuat konten itu kan mungkin orang bilang kayak, yang paling penting itu harus kreatif gitu. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, kreativitas itu bisa dilatih. Nah, dilatihnya dengan gimana? Dilatihnya dengan terus nyoba. Contoh, tadi Bapak Ibu kan udah dapet ya gambarannya. Oke, karena produknya ini jasa fotografi dan customer-nya atau pelanggannya ini adalah bisnis di kuliner, berarti konten-konten ini berkaitan sama kuliner gitu. Jadinya udah fokusin aja untuk bikin konten-konten yang berkaitan sama kuliner nih, biar jadinya nanti si pemilik bisnisnya tertarik. Nah, mungkin di awal-awal agak susah, tapi nanti setelah udah terbiasa, ini bakal lebih mudah Bapak Ibu untuk jadinya paham kira-kira gimana ya ngebuat kontennya biar lebih mudah. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ini ya yang nggak kalah penting nih, justru yang paling kritikal itu bersabar. Mungkin Bapak Ibu baru ngebuat akun Instagram, itu followersnya mungkin baru 30, 50, 100, ya. Itu bersabar Bapak Ibu, karena emang butuh waktu. Ada orang-orang yang mungkin punya uang banyak, akhirnya bisa lebih cepat gitu ya, karena fokusnya ke iklan terbatas, maka kita harus bersabar dan coba strategi-strategi yang lain nih, gitu ya. Biar jadi gimana followers kita terus tambah, tapi dengan biaya yang minim. Jadi jangan berekspektasi ketika Bapak Ibu main Instagram, terus kemudian coba posting rutin, tiba-tiba sebulan tuh followersnya langsung 10.000 gitu. Itu susah Bapak Ibu. Jadi emang harus pelan-pelan bersabar, tapi emang bisa banget. Dan dari proses itulah jadinya kita makin tahu nih, makin kenal user kita, makin tahu konten apa yang paling sesuai untuk kita posting, gitu ya. Dan akhirnya nanti user kita jadinya lebih percaya sama konten yang sama bisnis kita dan jasa yang kita tawarkan Bapak Ibu. Gitu ya. Oke Bapak Ibu, mungkin itu aja materi utama yang bisa saya sampaikan. Jadinya fokus utamanya adalah dari materi ini Bapak Ibu bisa lebih mengenal ya siapa pelanggannya, kemudian menentukan strategi yang lebih tepat, bagaimana cara membuat pelanggan ini percaya dan tertarik untuk membeli produk yang Bapak Ibu tawarkan, dan kemudian bagaimana konten-kontennya ini bisa diposting di Instagram. Gitu ya Bapak Ibu ya. Silahkan kalau misalkan ada pertanyaan, kita masuk ke sesi tanya jawab. Baik, Pak Andika. Ini saya sudah mengumpulkan. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah kami terima, gitu. Nah, di sini pertanyaan pertama ada dari Pak Heri Setiawan. Nah, Pak Heri Setiawan menanyakan apakah bisa diberikan contoh untuk teknik strategi digital marketingnya gitu. Contoh teknik strategi digital marketingnya ya? Iya, betul. Produknya di apa kalau boleh tahu Pak? Baik Pak. Oh kebetulan Pak Herinya lagi nggak ada Mas. Oh lagi. Coba kalau saya boleh ambil contoh, kalau gimana kalau misalnya gini Mas, saya ada teman saya gitu kan, misalnya dia lagi pengen buka jasa sablon baju. Pak Heri Setiawan fotografer ya? Kenapa? Oh Pak Heri Setiawan fotografer ya Pak? Iya, iya. Ya, kalau begitu kita ambil contohnya tadi ya untuk fotografi Mas. Kalau tadi kan udah diberikan beberapa contohnya ya untuk teknis strateginya ya. Iya betul, kalau fotografi pertama mungkin yang kita bahas, mungkin aku coba bahas dua ya. Pertama dari strategi kontennya,
kemudian strategi biar jadinya orang tertarik membeli jasanya, gitu ya. Jadi ada dua hal. Kalau cuma konten doang, tapi orang nggak tertarik ngebeli, kan ini juga sama aja bohong ya, nggak closing gitu ya. Jadi ada dua hal. Kalau untuk strategi kontennya, ini bisa nih yang saya coba jelasin sebelumnya. Jadi yang pertama tetap balik lagi, yang pertama dan utama, wajib banget di awal, itu harus selalu mulai dari pelanggan. Jadi siapa pelanggannya, kira-kira perilaku jasanya jasa fotografi. Ini jangan general banget. Jangan tiba-tiba ada fotografi buat wisuda diambil, fotografi buat nikahan diambil, pokoknya semua fotografi diambil. Nah itu jadinya nanti marketingnya bakalan susah tuh. Karena nanti pas orang masuk ke Instagramnya, ini bingung. Ini jasa fotografi apa sih? Gitu ya. Semuanya kok digarap. Nah orang itu sekarang lebih suka yang lebih sesuai sama kebutuhannya dia. Makanya jadinya harus lebih fokus. Contoh di sini pertama, ini untuk strategi konten ya. Pertama fokusin dulu. Jadinya kontennya ini buat pemilik bisnis usia 20 sampai 35 yang bisnisnya kuliner. Kenapa kuliner? Karena kuliner ini salah satu produk yang paling butuh konten-konten yang bagus. Gitu ya. Karena ya kita tergugah seleranya gitu ya, ngelihat makanan-makanan yang enak dilihat gitu. Jadinya arahinnya fokusnya ke sana. Itu untuk strategi konten. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya terkait strategi untuk pemasaran biar jadinya orang closing untuk di fotografinya ini, gitu ya. Orang itu percaya sama produknya dan akhirnya tertarik untuk nyoba. Nah, kalau untuk jasa Bapak Ibu, biasanya orang itu bakalan ngelihat banget yang namanya portofolio, gitu ya. Karena kalau produk itu bisa langsung dicobain nih, makanan dicicipin, udah langsung percaya. Atau misalkan mungkin barang yang biasa digunakan itu orang bisa ngelihat barangnya, tahu gimana cara penggunaannya gitu ya. Terus orang udah percaya. Nah, tapi kalau jasa, orang biasanya tuh butuh bukti. Dan bukti dari jasa itu biasanya portofolio. Apa yang udah pernah dilakukan. Nah, jadi itu salah satu strateginya. Jadi misalkan jasanya fotografi, itu bisa dikasih bukti-bukti nih. Siapa aja klien-klien yang udah pernah dipegang. Gitu ya. Nah, itu bakal meningkatkan trust. Itu yang pertama ya. Jadi ada contoh-contoh bukti. Yang kedua, biasanya kalau jasa itu orang butuh trial. Jadi orang butuh ngerasain langsung. Ini beneran bagus nggak sih? Gitu. Jadinya bisa tuh untuk dibikin waktu atau sesi-sesi khusus untuk trial. Misalkan contoh ini kan produk kuliner gitu ya. Nanti bisa nih, nanti Pak Heri bisa kasih sesi khusus nih di weekend ini, di hari Minggu, kita bakal ngadain foto produk gratis. Lokasinya di mana? Nah, nanti siapa yang mau daftar silahkan. Nah, nanti datang tuh banyak kan. Nah, di sesi itu fotonya cuma satu produk aja. Jadinya orang lihat, wah iya ya bagus. Tapi produk dia kan masih banyak nih yang dijual. Nah, produk yang lainnya itu bayar. Gitu ya. Nah, di situ jadinya orang kerasa, wah iya jasanya bagus nih. Kemudian baru deh dia akhirnya ngebeli lagi. Kira-kira gambarnya sih kayak gitu ya. Hal yang utamanya untuk jasa fotografi tadi khusus buat Pak Heri. Gitu mungkin, Mas. Oke, jadi begitu untuk Pak Heri Setiawan. Dan kemudian yang berikutnya ada dari Ibu Antorianto ya. Ini sebenarnya bapak, tapi biasanya yang mewakili istrinya begitu. Nah, gimana sih Pak cara untuk membuat Instagram itu agar menjadi sarana promosi yang efektif? Nah, hal-hal yang paling penting yang harus diperhatikan, apalagi kan bapak-bapak dan ibu itu nggak semuanya maksudnya familiar gitu ya dengan Instagram bisnis dan digital marketing gitu. Nah, hal-hal yang terpenting yang harus diperhatikan itu untuk yang baru mulai itu seperti apa gitu. Oke, terima kasih. Boleh tahu juga kali ya produknya apa nih kira-kira? Mungkin dari ibunya boleh langsung menjelasin, Bu? Silakan. Di unmute dulu, Bu. Halo? Iya. Ya. Iya, Bu, silakan. Ya, kami bergerak di wedding organizer, juga penyewaan alat-alat untuk tenda dan sebagainya.
seperti itu. Oke, jadi sekaligus ngebantu mengelola acaranya dan juga menyewakan alat-alatnya ya Bu ya? Ya, betul. Oke, nah ini kalau misalkan untuk wedding organizer ya Bu ya, ini salah satu yang paling efektif ini kan kalau misalkan kita lihat dulu ya, kembali lagi, pertama startnya itu dari pelanggannya Bu, kita harus paham pelanggannya ini proses mereka ngambil keputusan untuk memilih siapa wedding organizer-nya dan di mana mereka nyewa-nyewa itu gimana sih gitu ya. Kalau misalkan sepengamatan saya Bapak Ibu, itu orang yang mau menikah, yang utama yang mereka lihat itu gimana pernikahan impian yang mereka ini bisa jadi kenyataan gitu. Dan kemudian pernikahan impiannya ini bisa mereka capai dengan budget yang sesuai di kantong gitu ya. Itu yang paling dasar kan nih dari kebutuhan orang yang mau menikah. Nah, jadinya konten-konten yang Ibu buat itu harus berkaitan dengan itu. Contoh, misalkan bikin konten tentang gimana sih merencanakan budget untuk menikah. Oke, misalkan nanti Ibu turunin tuh, budget untuk makanan sekian, budget untuk ini sekian, terus budget buat wedding organizer, misalkan tadinya buat di pasaran misalkan harganya mahal gitu ya. Itu 30 juta, terus nanti Ibu bikin 30 juta coret cuma 20 juta nih, tapi kalau pakai wedding organizer-nya Ibu gitu. Jadi orang lihat kayak, wah iya ya, biaya nikahan tuh sebenarnya bisa lebih murah nih dan bisa kebantu dari wedding organizer-nya Ibu. Itu salah satu contoh. Contoh lainnya, misalkan Bapak Ibu kan pasti kalau misalkan jadi WO itu kerjasama ya sama mungkin yang punya jasa fotografi dan mereka nih punya stok foto nih pasti nih yang itu bagus-bagus. Nah, stok foto akhirnya ini tolong dong kasih saya foto-foto pernikahan yang bagus biar itu nanti bisa kita taruh di Instagram kita dan nanti kalau misalkan ada orang yang tertarik dengan layanan WO-nya Ibu, kita panggil fotografer itu gitu. Jadi saling bantu memasarkan. Gitu. Nah, orang kan penting banget ya buat orang-orang yang mau nikah nih kelihatan bahwa foto-fotonya itu berkualitas, foto-fotonya bagus, gitu ya kayak wah keren banget ini nih pernikahan yang saya impikan. Nah jadinya penting banget tuh Bu untuk ada foto-foto pernikahan orang lain yang bisa di-share di Instagramnya Bapak Ibu, gitu ya. Lalu kemudian yang gak kalah penting nih, yang gak kalah penting adalah biasanya orang-orang yang mau menikah ini mereka nyari-nyari informasi-informasi juga nih ke akun-akun Instagram yang itu berkaitan dengan persiapan pernikahan. Itu misalkan ada akun-akun Instagram buat calon-calon ibu-ibu muda gitu ya. Mereka belajar tentang gimana nanti ngebuat perencanaan keuangan setelah menikah dan kawan-kawan. Nah, di situ kan pelanggannya mirip-mirip nih. Jadi pelanggan mereka itu juga mirip sama pelanggannya Ibu. Nah, Ibu nanti bisa tuh hubungi mereka. Kira-kira bisa nggak coba posting tentang kami di akun Anda. Gitu. Nanti misalkan itu namanya paid promote Bu. Nah, itu nanti misalkan bayar. Oh, boleh. Itu bayar nanti 100.000 misalkan. Atau 200.000. Nah, dari situlah jadinya pasarnya Ibu makin banyak nih, makin banyak orang yang tahu produk-produknya punya Ibu. Nah, tapi kembali lagi Bu, biar jadinya strategi-strategi tadi itu bisa lebih mudah untuk Ibu kelola gitu ya. Ibu tetap harus bikin dulu nih bagian yang ininya nih kayak yang saya tampilkan. Harus tahu dulu siapa pelanggannya gitu ya. Bapak Ibu tulis benar-benar gitu ya sesuai sama siapa yang sering membeli layanannya Ibu. Kemudian kira-kira kontennya seperti apa. Nah, nanti kemudian dijadwalin. Nah, dari situ deh baru nanti Ibu bakalan tahu kira-kira gimana sih strateginya nih. Ini harus diposting di mana, postingnya jam berapa, gitu-gitu. Nah, kalau misalkan masih repot juga, misalkan ngurusin itu, Ibu bisa minta tolong anaknya. Gitu, misalkan coba diskusi, ini lah kira-kira Ibu mau posting Instagram tapi targetinnya ke sini nih. Gitu ya, boleh nggak kita tolong cariin akun-akun lain yang kira-kira followersnya mirip-mirip gitu. Jadi bayangin tiap akun Instagram ini kayak toko ruko ya Bapak Ibu. Kan akan berbeda orang-orang yang datang ke ruko yang isinya jualan minuman dewasa gitu ya, minuman orang dewasa, sama ruko yang isinya jualan popok gitu. Yang datang bakalan beda
Nah, sama juga dengan akun Instagram. Akun Instagram buat orang-orang, buat jasa wedding organizer seperti Ibu, ini bakalan beda sama akun Instagram yang jualan produk tadi, misalkan produknya Mas Azam, social media manager. Akun-akun Instagram yang followersnya atau penggunanya ini mirip, gitu ya. Contoh ada ruko yang jualan susu, sama satu lagi ruko yang jualan popok. Ini kan mirip ya. Jadi yang beli itu biasanya ibu-ibu yang punya anak. Nah, itu kayak gitu kira-kira gambarannya. Jadi sama juga dengan Instagram. Kira-kira selain wedding organizer, ini toko apa lagi nih yang kira-kira penggunanya mirip sama penggunanya ibu, gitu ya. Misalkan tadi akun-akun calon ibu-ibu muda, gitu ya. Misalkan terus akun-akun selebgram yang ini baru menikah, gitu ya. Jadinya banyak tuh yang ngeliat di sana. Kira-kira kayak gitu, Bu. Nanti Ibu bisa minta tolong mereka untuk ngeposting tentang bisnisnya Ibu. Nah, dari situ deh jadinya bisa kebantu makin banyak lagi yang kenal sama bisnisnya Ibu. Kira-kira gambarannya seperti itu, Bu. Maaf, kalau yang hashtag tadi itu Bapak fungsinya juga sama seperti itu. Kalau misalkan di bawah. Iya, betul. Hashtag itu juga mirip. Iya, jadi kalau misalkan Ibu fokusnya di wedding organizer, maka pasti hashtag-hashtagnya itu juga bakalan berkaitan dengan pernikahan, gitu ya, Bu. Kalau ini contohnya kan saya di yang kelas ya, karena emang jasa saya di kelas. Kalau misalkan Ibu di wedding organizer, jadi misalkan bisa contoh pernikahan impian atau nikah low budget, gitu. Nikahan Jakarta, wedding organizer Jakarta, wedding organizer Tangerang, disesuaikan. Kira-kira gambarannya seperti itu, Bu. Baik. Oke, ya kasih, Bu. Iya, cukup jelas. Iya. Baik, kalau begitu langkah ke pertanyaan berikutnya ya, Pak. Yes, silakan. Ya, pertanyaan berikutnya ada dari Pak Anang Dwi Cahyono. Beliau menanyakan bahwa usaha beliau saat ini adalah di bidang jasa airbrush dan murang. Nah, bagaimana agar bisa lebih diperhatikan konsumen? Gitu. Jasa apa, Mas? Sorry, kurang. Airbrush. Oh, untuk kendaraan mobil nih. Ya, silakan Pak Anang, lebih jelasnya bagaimana usahanya ini. Ya, terima kasih. Usaha saya di bidang airbrush sama murah. Untuk supaya lebih menarik. Halo, Pak. Halo. Ya, bisa dijelaskan lebih detail mengenai usahanya? Putus-putus, Pak. Ya, halo. Iya, putus-putus, Pak. Bapak jasanya dibuat kendaraan atau di bangunan, Pak? Kaos. Oh, di kaos. Iya, kaos. Oke, Bapak ini pendekatannya lebih ke buat bisnis kah atau buat individual, Pak? Kliennya? Maaf, enggak. Suaranya putus-putus. Putus-putus. Pak Anang. Halo, Ya, Pak. ya. Untuk ininya, jasanya, pendekatannya atau customernya lebih sering dari sesama pengusaha atau langsung ke individu gitu, langsung ke konsumen gitu? Kalau jadi saya coba untuk bersihkan di kalau untuk Instagram karena belum paham Instagram. Untuk saat ini saya cuma melalui Facebook. Artinya kan untuk lebih harus gimana? Oke, siap, Pak Anang. Terima kasih, Pak.
Ya, jadi aku coba recap. Intinya adalah Pak Anang ini jasa utamanya di airbrush dan utamanya buat di fashion ya Pak ya, buat di pakaian. Dan ini dipasarkannya bisa ke kemana-mana, bisa buat mungkin request dari bisnis ataupun buat individual. Nah, kalau untuk Bapak, sebenarnya Pak, kalau airbrush ini sebenarnya agak cukup spesifik ya. Saya pribadi kurang tahu detail sebenarnya terkait market di airbrush ini seperti apa. Tapi kalau yang saya lihat sebenarnya Bapak ini pasarnya ini akan lebih luas kalau Bapak yang dijual itu produk Pak, bukan jasanya. Karena menurut saya terlalu spesifik untuk jasa airbrush pakaian. Misalkan kayak individu terus kayak kepikiran pengen nih pakaian saya lebih bagus atau lebih warna, terus dia ke airbrush, itu menurut saya lebih sedikit marketnya Pak. Nah, marketnya ini bisa lebih besar kalau Bapak fokusnya ini justru ngejual si pakaiannya tersebut yang udah Bapak lakukan airbrush gitu ya. Jadinya orang lebih mudah gitu dan dan pemasarannya juga lebih jelas Pak. Nah, jadinya misalkan contoh konten-konten yang bisa Bapak posting, yang bisa Bapak lempar, itu misalkan ada konten before dan after gitu ya. Misalkan kayak ada satu pakaian, ini sebelum di airbrush nih gini nih. Terus kemudian Bapak ngelakuin airbrush, setelahnya tuh jadi kayak gini. Nah, orang tuh jadi ngeliat kayak, wah iya ya airbrush keren nih. Gitu ya. Nah, terus jadinya mereka bisa tertarik nih sama produknya Pak Anang. Intinya sama sih Pak, sama produk-produk yang lain juga. Balik lagi ke gambaran, Bapak harus ngedefinisiin dulu pelanggannya Bapak ini siapa. Pelanggannya jangan terlalu general, jangan terlalu umum. Pokoknya siapapun yang pengen airbrush gitu ya. Bapak harus pahami dulu kira-kira di market, di pasar, orang-orang yang suka airbrush ini orang-orang yang seperti apa sih? Gitu ya. Pun tema airbrush-nya bisa disesuaikan Pak. Gitu. Misalkan airbrush-nya ini yang paling banyak nih orang sukanya ini buat bapak-bapak motor gitu ya. Pengen nih biar bajunya jadi makin keren, makin garang gitu, ya, makin maco. Jadinya pengen bajunya di airbrush. Nah itu dispesifikin dulu Pak, jangan general. Karena nanti marketingnya jadinya bapaknya bingung. Ini nggak ada arahnya gitu. Misalkan atau beda lagi, oh ternyata airbrush ini lebih cocok nih buat anak-anak kecil. Karena bisa gambar suka-suka request sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka lebih lagi suka kartun, yang kayak gimana mungkin gambarannya. Nah itu bisa fokus ke sana dulu Pak. Nah jadi setelah pelanggannya udah selesai, Bapak udah jelas gitu ya siapa pelanggan yang mau disasar, baru kemudian Bapak bisa nentuin kira-kira gimana marketing yang lebih tepat. Contoh, misalkan tadi ke targetnya nih bapak-bapak pemotor. Nah kalau bapak-bapak pemotor itu kan berarti marketingnya nih mungkin lebih cocok tuh konten-kontennya tuh ya orang lagi naik motor, terus kemudian kelihatan garang, kemudian ada tulisan di bawahnya bahwa bajunya itu hasil dari airbrush-nya Pak Anang gitu. Jadi konten-kontennya seperti itu. Terus kemudian Bapak juga bisa masuk ke grup-grup atau ke akun-akun pecinta motor gitu ya. Terus kemudian di sana Bapak bisa minta tolong iklanin. Boleh nggak? Ini saya punya jasa untuk airbrush baju nih. Dan desain-desain ini cocok banget nih buat pemotor. Coba dong tolong diposting di akun Anda. Gitu ya. Nah, itu jadinya bisa tuh ngedapetin market baru. Nah, tapi strateginya beda lagi kalau misalkan pelanggan Bapak juga beda. Gitu, Pak. Jadi kembali lagi tergantung banget sama pelanggannya Bapak. Pelanggannya jangan dibikin general, harus dibikin lebih spesifik. Dari situ Bapak bakal makin kebayang kira-kira gimana caranya untuk mendapatkan market tersebut. Mungkin kira-kira generalnya gitu, Pak Ana. Sudah jelas Pak? Atau mau ada yang ditanyakan lagi? Sudah? Baik, kalau begitu saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Pertanyaan berikutnya ada dari Ibu Reva Kustipia. Jadi
beliau menanyakan ada nggak Mas aplikasi yang bisa untuk membuat jadwal posting otomatis untuk sosial media, karena beliau kadang suka lupa kalau mau posting. Oke, terima kasih. Iya, jadi kalau untuk aplikasi itu kebanyakan memang untuk yang jadwal posting ya Bu, itu banyak yang berbayar ya. Tapi yang gratis itu udah disediakan sama Facebook sebenarnya. Namanya adalah Facebook Scheduler kalau nggak salah. Sebentar saya coba buka ya. Facebook Scheduler. Ya, jadi Facebook ini udah menyediakan layanannya Bapak Ibu. Nanti saya coba share layanannya sebentar. Sebentar ya. Iya, jadi tadi betul banget. Pertama, Bapak Ibu udah ngebuat apa tema-temanya, terus kemudian udah ngebuat juga kontennya, dan memang masalah berikutnya sering lupa posting. Yang pertama untuk bisa jadinya ngebantu itu, yang pastinya tadi ya, si tabel-tabel tadi itu sebenarnya udah bisa ngebantu gitu ya. Terus kemudian kalau untuk layanan-layanan yang tersedia di online yang bisa ngebantu, ini ada beberapa Bapak Ibu. Ini saya kasih contoh gambarannya. Ini ada listnya nih, ini ada 10, ada 11. Ini ada yang free tapi emang biasanya terbatas Bapak Ibu. Misalkan contoh per hari itu cuma bisa 1 konten gitu ya. Tapi memang mereka bisa ngasihnya free. Gitu ya. Ini ada poin-poinnya ya. Ada Combine Scheduler, ada SEMrush, Tailwind, Sketch Sosial, OmniPool. Yang biasa banyak dipakai ini ada Buffer, Bu. Kemudian ada Hotsuite, gitu ya. Ini sering dipakai. Kemudian ada Sprout Sosial. Kemudian ada juga Iconosquare. Ini yang sering dipakai ya. Dan itu biasanya mereka free, tapi emang free-nya terbatas. Nggak bisa misalkan free sehari itu 10 konten ya. Biasanya mereka 1 atau 2 konten, beberapa konten gitu ya. Atau mungkin bahkan hitungannya per bulan. Misalkan per bulan mereka ada 15 konten maksimal. Gitu. Atau ada yang free tapi bisanya itu 1 foto. Gitu ya, nggak bisa beberapa foto sekaligus. Itu macam-macam. Toolsnya banyak banget. Ibu bisa tinggal coba search di Google. Itu nanti bakalan disaranin. Tapi saran saya tadi yang sering dipakai itu namanya ada Buffer. Kemudian ada Hotsuite. Gitu ya. Kemudian ada Sprout Sosial sama ada Iconosquare. Itu ada macam-macam dan emang nggak ada preferensi khusus ya, karena emang yang mereka berikan jasanya itu sama aja ya. Kita bisa ngupload, kemudian nentuin kapan mau di schedule-nya seperti apa. Gitu mungkin. Jadi saya masih nyari yang dari Instagram yang free. Gitu mungkin. Baik, kalau begitu ada satu pertanyaan lagi nih Pak dari list yang sudah kita kumpulkan. Pertanyaan dari Ibu Dian Gadiana. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara mendesain agar Instagram itu lebih menarik untuk promosi usaha dengan tujuan untuk menjangkau konsumen baru yang nantinya akan menambah daya minat konsumennya. Oke, siap. Terima kasih, Bu. Iya, ini tools yang bisa dipakai. Ini salah satunya Canva. Nah, ini mungkin langsung saya coba praktekin aja kali ya. Jadi Bapak Ibu langsung kebayang gimana sih cara menggunakan Canva ini, gitu ya. Seberapa mudah
Nah, ini saya coba pakai komputer. Misalkan di sini saya buka Bapak Ibu canva.com. Nah, setelah dibuka canva.com, terus kemudian nanti Bapak Ibu mendaftar, Bapak Ibu masuk gitu ya ke dalamnya. Bismillah. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa masuk lewat email Google atau misalkan lewat Facebook, gitu ya. Itu terserah pilihan Bapak Ibu. Nah, misalkan ini udah masuk nih, ya, Bapak Ibu, kelihatan ya gambarnya ya. Nah, di sini mereka ini udah banyak banget, Bu, gambarannya nih, template-template gambarnya yang bisa kita langsung ubah-ubah. Gitu ya. Contoh nih, ini contoh template. Di sini Bapak Ibu bisa pilih ya, di atas ini ada tulisan template. Nah, kemudian bisa pilih Instagram. Kenapa? Maaf, yang terlihat kalau di layar saya form itu Startup Studio Indonesia Founder. Oh, iya, iya, iya. Ini udah ya? Iya, yang itu. Nah, berubah ya. Ini Bapak Ibu di kiri atas ada model apa yang Bapak Ibu bisa Google website apapun. Nah, di sini misalnya kita pilih Instagram post ya karena tujuannya biar postingan Instagramnya bagus. Kalau kita klik Instagram post, nah mereka nih udah punya nih daftar template untuk Instagram post. Nah, ini bisa bagus langsung. Misalkan contoh, saya pilih yang ini ya Bapak Ibu. Ini ya. Terus kemudian kita bisa langsung use this template. Nah, kita bisa langsung edit di sini Bapak Ibu. Dan ini udah langsung jadi. Kita tinggal misalkan, oh produk kita produk makanan. Ganti deh, jangan makanan. Gitu ya. Jadinya kita ganti. Ini gambarnya kita hapus. Gitu ya. Terus kemudian kita cari foto di sini. Di sini mereka udah punya banyak template-nya Bapak Ibu. Kita tinggal cari, misalkan makanannya apa nih? Dessert, kue gitu ya. Nah, ini kan misalkan jasa fotografi tadi ya. Dengan jasa fotografi, udah tinggal ditarik, fotonya ditaruh. Nah, terus kemudian nanti tinggal diatur ukurannya. Gitu ya. Jadi mereka udah langsung punya list fotonya, kita tinggal taruh fotonya, kemudian taruh lagi, tambah apa lagi nih, gitu ya. Misalkan pengen kita add fotonya. Misalkan pakai frame dulu. Lihat gini ya. Kemudian taruh fotonya di sini. Nah, ini udah langsung jadi nih Bapak Ibu. Gitu. Nah, terus misalkan tinggal taruh teksnya. Nih udah ada opsinya teks. Tinggal taruh teks. Terus bikin tulisan. Misalkan tulisan ini. Ya. Tuh. Gitu ya. Nah, itu udah langsung tergantung banget sama produknya Bapak Ibu. Jadi bisa disesuaikan. Atau mungkin gambarnya nggak usah, kemudian mau fokusnya di tulisannya aja gitu ya. Let's
Jason Davi. Sesederhana itu Bapak Ibu. Jadi dia udah punya banyak gambar-gambarnya, tinggal kita taruh-taruh nih gambar-gambar yang sesuai, kemudian diubah tulisannya, kemudian jadi. Gitu ya. Kalau kita mau ubah lagi template-nya, pengen dong template yang lain, mungkin lebih pas, coba pakai ini. Pengennya ada tulisan banyak gitu. Misalkan testimoni, gitu ya, produknya tadi nih jasa menjahit, testimoni kan, terus ya udah di sini ubah tulisannya. Wah, saya suka sekali dengan hasil jahitnya. Saya jadi merasa menggunakan branded gitu ya. Nyaman banget. Misalkan seperti itu ya. Nah, ini udah langsung jadi nih Bapak Ibu. Tinggal dikasih mungkin logonya, masukin ke sini. Itu langsung kelihatan. Dan kalau udah selesai, ini tinggal di atas klik download. Dan kalau download, itu udah bisa langsung dipakai. Gitu Bapak Ibu. Jadinya Canva ini udah memudahkan banget. Contoh buat yang kuliner bahkan ada yang gambarnya bergerak ya. Jadi kalau ini gambarnya bergerak ini, itu buat kuliner lebih pas lagi. Bisa lebih menarik lagi. Gitu ya. Template-nya banyak banget, benar-benar tinggal dipilih-pilih yang sesuai sama kebutuhan kita. Gitu mungkin ya. Ya, baik Pak. Kalau begitu, karena waktunya masih cukup banyak ya, saya persilahkan kepada teman-teman untuk kalau mau ada pertanyaan, silakan di-unmute dulu, kemudian menanyakan pertanyaannya. Baik, silakan. Iya, apakah sesi hari ini hanya Instagram aja, sosmednya, atau ada sesi sosmed yang lain, Mas? Ya, kalau untuk sesi digital marketingnya untuk saat ini hanya Instagram saja, Pak. Oke, thank you. Baik, yang lainnya ada pertanyaan lebih lanjut? Kalau tidak ada, saya persilakan kepada Mas Andika untuk menjelaskan untuk masalah tugasnya nanti ya. Oke, siap. Ya, Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas yang harus Bapak Ibu selesaikan, yang harapannya ini bisa membantu ya Bapak Ibu untuk membuat strategi marketing yang lebih tepat lagi menggunakan Instagram. Nanti ini akan di-share oleh panitia, jadi gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Ada 6 poin buat akun Instagram. Di sini nanti ditandakan statusnya itu sudah, kalau memang sudah diselesaikan ya Bapak Ibu. Misalkan udah membuat akun Instagram, kemudian diubah, jadi statusnya sudah selesai. Gitu ya. Nah, yang pertama ngebuat akun Instagram, ini biasa aja, tapi Bapak Ibu harus menggunakan nama toko atau usahanya. Gitu ya. Jadi harus ada namanya, bukan nama pribadi ya. Kemudian melengkapi data diri yang dibutuhkan sesuai dengan apa yang diminta. Nah, kemudian setelah dibuat akun Instagramnya, Bapak Ibu harus mengubah akun Instagram itu menjadi akun bisnis. Gitu ya, sesuai dengan kategori yang dipilih. Jadi isi alamat toko yang benar, kalau misalnya memang nggak ada toko fisik, tulis aja alamat rumah. Gitu ya. Biar jadinya tahu jasanya ini kira-kira lokasinya di mana. Kemudian cantumkan nomor juga yang bisa dihubungi. Jadi nanti kalau ada pelanggan yang tertarik, ini pelanggannya bisa langsung menghubungi nih Bapak Ibu. Gitu ya. Itu nomor 2. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini masuk ke nomor 3 nih. Nomor 3, Bapak Ibu ini harus membuat perencanaan konten. Minimal itu ada 3 konten Bapak Ibu. Nah, di sini udah ada template-nya nih. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal isi aja. Contoh di sini ya. Pertama, Bapak Ibu isi pengguna saya adalah, nah di sini udah ada instruksinya. Tuliskan siapa pengguna dari produk Bapak Ibu. Jangan hanya tuliskan ibu-ibu usia 30-an karena terlalu umum. Gunakan kriteria lain seperti apa aktivitasnya, apa kesulitannya yang ia rasakan. Nah, ini udah saya kasih contoh juga.
gitu ya. Jadinya harusnya bisa memudahkan Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu jawabnya di sini, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu kira-kira tulisin konten-konten yang relevan, yang sesuai sama pelanggannya Bapak Ibu. Kira-kira konten apa ya yang menarik buat mereka. Nah, ini Bapak Ibu juga tulisin di sini. Kemudian dari konten-konten ini Bapak Ibu turunin deh ke jadwal. Gitu ya, kira-kira hari apa, pengen posting tentang apa, ya, kemudian waktu postingnya kapan. Gitu ya. Ini yang poin ketiga Bapak Ibu buat perencanaan konten. Kemudian poin keempat, ini Bapak Ibu harus menggunakan aplikasi editing foto seperti yang tadi saya tunjukkan. Bisa pakai Canva, bisa pakai Unfold, bisa pakai yang lain, apapun yang Bapak Ibu cukup kuasai, yang Bapak Ibu ngerasa nyaman, itu bisa digunakan. Tapi jadinya nggak boleh cuma foto doang ya Bu ya. Jadi nggak boleh nanti yang Bapak Ibu posting ke Instagram itu cuma benar-benar foto dari kamera doang, itu nggak boleh. Jadi harus ada desainnya biar menarik. Nah, itu bisa pakai aplikasi tadi. Dan itu gratis ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung cobain. Kemudian setelah Bapak Ibu edit pakai aplikasi tadi, nah Bapak Ibu ini ngeposting konten tadi ke Instagram. Jadi nanti Instagramnya harus disetor ya ke panitia biar nanti kita lihat. Gitu ya, nih Instagramnya apa aja nih yang dari masing-masing Bapak Ibu. Nih, biar kita lihat konten-kontennya seperti apa, biar kita diskusiin di minggu depan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sama yang terakhir, audience canvas. Apa fungsinya kalau audience canvas? Fungsinya adalah memetakan pelanggannya Bapak Ibu dan kira-kira strategi untuk bisa mendapatkan mereka gitu. Strategi untuk membuat mereka jadinya mau ngebeli produknya Bapak Ibu. Contohnya gimana? Contohnya ini Bapak Ibu. Jadi nanti di tugasnya itu udah ada gambaran contohnya ya. Ya, jadi ada poin-poinnya gini Bapak Ibu. Pertama ada who, siapa, gitu ya. Kemudian activitiesnya dia itu apa aja. Jadi semakin dalam di bedahnya ini semakin bagus. Gitu ya. Coba sini. Ya, jadi yang pertama ada who. Ini siapa? Contohnya gini. Who-nya ini perempuan 25 sampai 45 tahun, baru melahirkan, penghasilan keluarganya 5 juta per bulan. Gitu ya. Jadi semakin detail semakin bagus Bapak Ibu. Jadinya Bapak Ibu makin kenal nih sama calon pelanggan. Kemudian aktivitas. Ini mereka ini yang perempuan usia 25 sampai 45 baru melahirkan ini, aktivitasnya ngapain sih? Aktivitas mereka itu membeli susu bayi, beri peralatan bayi, mengurus bayi, pergi ke dokter anak, gitu-gitu ya. Karena mereka baru ngelahirin anak. Oke, jadi ketahuan nih apa aktivitas mereka. Kemudian setelah tahu aktivitasnya, yang diisi berikutnya adalah problem. Problem itu apa aja sih kendala mereka untuk bisa memenuhi role-nya mereka atau amanahnya mereka. Misalkan di sini amanahnya kan sebagai orang ibu ya. Ibu yang lagi pengen beliin bayi atau alat-alat untuk kebutuhan anaknya. Problem mereka misalkan bingung milih susu bayi, nggak tahu peralatan bayi yang harus dibeli, mana yang aman, sehat, dan kawan-kawan. Gitu. Memberikan ASI seringkali ribet. Gitu. Kita harus ngelis semua masalah calon pelanggan kita. Misalkan contoh tadi Mas Azam, calon pelanggannya ini UMKM nih yang mau jualan. Nah itu di list tuh masalah UMKM buat jualan tuh apa aja sih? Gitu ya. Terus kemudian setelah udah dituliskan problemnya, yang berikutnya adalah Bapak Ibu isi nih masing-masing poin di sini. Kira-kira yang dibaca oleh orang itu apa, yang di-follow oleh orang-orang itu akun-akun apa sih, mereka ngehadirin acara apa, mereka terlibat dalam kegiatan apa. Contohnya gini, kan ini contohnya tadi emak-emak ya, emak-emak yang baru ngelahirin anak. Mereka bakalan baca dan nonton tentang parenting, tentang ayah ASI, Moms Daily. Mereka butuh konten-konten yang berkaitan sama itu. Siapa aja yang mereka follow? Yang mereka follow di Instagram nih Ayah Edi, gitu ya, Ali Risman. Dia pasti Bapak Ibu cukup familiar ya. Misalkan Cousins Baby, Johnson & Johnson. Nah, nanti Bapak Ibu jadinya bakalan nargetin followers mereka juga nih. Gitu ya, karena mereka ini nge-follow akun-akun yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi harapannya kalau Bapak Ibu bisa nge-reach akun-akun ini
mereka ini tertarik sama produknya Bapak Ibu, gitu ya. Kemudian apa mereka hadir gitu. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu juga bisa bikin acara-acara online yang berkaitan, gitu ya, biar mereka jadi tertarik sama kegiatan Bapak Ibu. Nah, kalau udah tahu semua, udah tahu dia siapa, aktivitasnya apa, masalahnya apa yang mereka lakukan, baru deh terakhir itu disolusi Bapak Ibu. Solusi ini maksudnya apa yang kita tawarkan ke mereka, gitu ya. Apa konten marketing yang kita berikan ke mereka. Contoh, ini solusinya rekomendasi susu bayi terbaik. Nah, itu kan jadinya bisa jadi konten marketing tuh. 5 susu terbaik untuk bayi usia sekian sampai sekian, gitu ya. Nah, itu bisa jadi konten. Kemudian ini adalah daftar yang harus dibeli untuk ibu yang baru punya anak. Nah, itu juga bisa jadi konten yang sesuai sama target marketnya Bapak Ibu. Rekomendasi pompa ASI, tips dan trik memberikan ASI, dan sebagainya. Itu juga bisa jadi konten. Gitu ya, kebayang ya Bapak Ibu ya cara ngisinya. Ini ada panduannya di YouTube, kemudian di sini juga udah ada contohnya, jadi Bapak Ibu tinggal sesuaikan nih sama target pelanggannya Bapak Ibu. Gitu ya, jadi poin tugasnya ada 6 Bapak Ibu. Mulai dari yang sederhana buat Instagram, sampai yang paling advance itu Bapak Ibu mencoba untuk memahami pelanggannya Bapak Ibu lebih dalam lagi. Karena kalau misalkan udah lebih paham sama pelanggannya, secara umum apapun cara marketing yang Bapak Ibu lakukan itu harusnya jadi efektif, gitu ya, karena sesuai sama kebutuhannya pelanggan. Mungkin gitu. Baik, sudah ya Pak Andika? Ya. Ya, kalau begitu karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.55. Nah, sebagai penutup, mari sebelumnya kita sama-sama untuk screenshot untuk kehadirannya ya. Nah, jadi teman-teman silahkan untuk videonya dinyalakan. Nah, nanti yang bertugas screenshot adalah Interupsi sebentar Pak. Ya, silakan. Untuk absen, saya sarankan apa foto ini kan sudah cukup mewakili Pak ya. Iya, betul. Kalau nggak bisa ngisi, sudah cukup di foto ini kan Pak ya. Baik. Saya belum ngisi absen soalnya. Oh, iya, nggak apa-apa Pak. Kalau jadi begini Bapak-bapak dan Ibu-Ibu semuanya, jadi selain Bapak-bapak dan Ibu-Ibu semuanya mengisi absen itu tadi, sebenarnya saya juga merekap kehadiran Bapak-bapak dan Ibu-Ibu semua. Jadi untuk Bapak-bapak dan Ibu-Ibu yang ada kesusahan untuk absen ataupun tidak ada waktu untuk absen atau mungkin nggak bisa absen karena nggak bisa klik linknya, itu jangan khawatir karena untuk kehadirannya sudah saya catat. Nah, jadi tidak perlu khawatir untuk Bapak-bapak dan teman-teman semuanya. Nah, silakan untuk Mbak Nuriani, kita sambil screenshot. Untuk teman-teman, kameranya silakan dinyalakan videonya. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Sebentar, satu lagi. Ya, sudah Mbak Dia. Sebentar. Satu lagi. Saya ulang. 1, 2, 3. Oke. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih kepada Mas Andika Pastia yang sudah memberikan kepada kita ilmu mengenai digital marketing khususnya untuk optimasi Instagram. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya. Nah, nanti insya Allah kita akan berdiskusi lagi lebih lanjut di dalam grup WhatsApp. Nah, untuk nanti Mas Andika kiranya untuk kira-kira seminggu ke depan
mau nggak kalau misalnya kita joinin ke grup WhatsApp-nya? Siap Mas, nggak masalah. Baik, jadi nanti teman-teman bisa berdiskusi ya dengan Mas Andika. Nah, nanti kita akan invite Mas Andika ke dalam grup. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Saya ucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.